kan di situ ada kata rupa. Rupa kan wujud ya. Ya kan, di situ marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Nah, kata kita yang dimaksud siapa ini? Antara manusia dengan Tuhan ataukah bagaimana? Kita itu Tuhan dengan malaikat-malaikatnya. Waktu itu kan manusia belum diciptakan. Iya betul, maksud saya dia kan mengatakan bahwa mau menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Maksudnya kita ini antara gambarnya Tuhan dengan gambarnya manusia sama begitu maksudnya? Bukan, itu kita itu kepada Tuhan dan malaikat. Jadi gini, itu adalah sidang ilahi. Baiklah kita di situ kan jama kan. Kalau Tuhan kan aku, baiklah aku menciptakan. Kalau di situ kan enggak kita. Oke, saya tidak permasalahkan antara jama atau tidaknya. Nah, di situ kan ada yang mengatakan rupa dan gambar dan rupa kita gitu loh. Iya. Sama dengan begini Pak Jedeng. Sama dengan begini Demian ya. Marilah kita menciptakan bentuk yang sama dengan kita, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi saya menggambar berdasarkan bentuk saya gitu, bukan begitu maksudnya? Enggak, jadi itu dinamakan sebagai bahasa anthropomorphisme. Anthropomorphisme itu menggunakan bahasa manusia, tapi artinya itu bukan harfiah. Jadi Tuhan itu kan dia itu kan roh gitu, malaikat juga kan cahaya atau roh gitu. Jadi dia kan nggak berwujud sama seperti kita manusia. Sedangkan di situ kita itu kan kepada Tuhan dan malaikat. Jadi rupa itu berbicara bukan wujud gitu loh. Kayak malaikat dan Tuhan itu wujudnya manusia, kemudian Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambar yang malaikat dan Tuhan itu enggak, tapi itu berbicara itu kalimat rupa itu berbicara tentang anthropomorphisme, di mana kalimat rupa itu kita bisa tafsirkan sebagai contohnya sifat, maksudnya itu rupanya itu merujuk kepada sifat atau hal-hal yang lain gitu. Sifat kan nggak bisa dilihat bro. Iya, itu namanya juga kan bahasa anthropomorphisme. Iya, mau antropotisme apa namanya, tetapi kan ada di situ bahasa jelas. Nah, kalau kita ini ya, mohon maaf kalau bahasa tinggi nanti Bang Dewa yang hadapi lah. Kalau kami di sini ya pemahamannya itu ya menciptakan sesuatu yang persis dengan saya gitu loh maksudnya. Ya. Nah, berarti kan muncul kelihatan gitu, secara nyata. Jadi hasil buatan Tuhan ini ya seperti dengan Tuhan gambarnya. Kalau kita mau melihat konteks ayat ya. Iya, saya ngerti maksud bro, tapi saya kasih analogi ini. Saya mau menciptakan sesuatu sesuai dengan gambar saya. Nah, gambar saya itu kan bisa saja apa yang saya sudah gambarkan, kemudian saya akan ciptakan sesuatu itu sesuai dengan apa yang sudah saya gambarkan, kan bisa aja seperti itu gitu. Oke, nah sekarang oke, berarti kita udah ketemu nih kalau gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, berarti rupanya manusia seperti dengan Tuhan kan? Bukan, gini saya kasih contoh gini, saya gambar meja kan di lukisan nih, saya gambar meja. Kemudian saya menciptakan meja sesuai dengan yang saya gambarkan. Artinya kan itu bukan merujuk kepada rupa saya. Rupa, itu kan rupa. Itu kan Ayatnya merujuk rupa kepada itu kan merujuk kepada apa yang saya gambarkan. Ya silakan Mbak Dewa. Karena sebenarnya masih ada rangkaian pertanyaan saya sebentar itu. Kalau sudah bisa clear. Silakan Mbak Dewa. Mengenai soal rupa, rupa. Yang namanya rupa berarti sama itu. Cuma ya ini betul. kan Allah rupa gitu. Kita cek aja penafsirannya dari mana yang dia dapat. Ayat berapa tadi? Ayat Yohanes Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Enggak, katanya dia udah beli, tapi Bu Rahma bisa di-mute dulu, Bu Rahma. Bunda nih main Bunda TikTok Rahma. dua HP, yang satu matikan dulu. berarti tinggal di Ya, lanjut Bang. Tidak ada di sini penafsirannya, Pak. Tidak ada. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung. Di sini tidak ada penafsiran mengenai bahasa-bahasa yang yang diasumsikan oleh Demian. Jadi tidak ada di sini. Karena ini bahasa Indonesia, mau gimana ditafsir lagi bahasa Indonesia. Sudah bahasa seperti itu. Memang kalau untuk ngeles bisa. Ilmu tafsir nggak ada, tapi kalau ilmu ngeles ada. Ilmu ngeles. Begitu, Pak. Ya nggak apa-apa kalau misalkan bro nggak terima dengan jawaban saya, nggak apa-apa. Tapi bagi saya Apa? Masa eh, mau ada apa apa-apa? namanya, Nggak mungkin tuh. kalau saya Nggak mungkin ada apa-apa. saya gambarkan sesuatu, itu kan gambaran saya kan punya rupa gitu loh. Kemudian saya menciptakan sesuatu itu seperti yang saya gambarkan itu, maka akan rupanya akan sama Seperti seperti rupa yang saya kita. gambarkan. Contoh Pak Peta Lempu misalkan mau menggambar yang namanya patung sesuai dengan rupa kita, ya sesuai gitu. Rupa Pak Iya, betul. Nggak, rupa kita itu kan kepada rupa yang sesuai dengan yang digambarkan itu. Sesuai dengan apa Yang Tuhan gambarkan, dikatakan. gimana coba? Yang Tuhan gambarkan berarti rupa Tuhan itu ya seperti kita gitu. Iya, betul, betul. Hampir mirip. Betul. Karena Ya, rupa saya ini pemaham. beda rupa. Baiklah kita menciptakan Bukan manusia secara bahasa. menurut gambar dan rupa kita. Tuhan itu dia bukan berbentuk seperti Rupa. kita, malaikat juga tidak seperti kita. Jadi nggak bisa ditafsirkan rupa di Oh, berarti situ. salah ayatnya kalau begitu. Rupa di Iya. situ seperti Salah ayatnya ibaratnya. Enggak, itu kan menurut kamu yang salah. Lah, kok menurut sih? Nah, Benar, sekarang benar. pada saat di situ mengatakan rupa, itu artinya itu sama rupanya. Bentuknya sama gitu. Oke, udah kalau kamu Nah, kalau ngotot misalkan dengan toh itu salah, ya berarti Bible-nya mesti direvisi lagi. Tahun 2023 Dong, sekarang kan sejarah. udah direvisi. Tetapi yang namanya perjanjian lama ternyata tidak direvisi, Pak Peta. Yang Oh, gitu direvisi ya? itu perjanjian baru. Iya, perjanjian barunya yang dirubah. Begini, izin ya Bang Dewa, boleh ya? Ya. Silakan. Ya, demian. Di situ kan ada menggambar ya, dan ada kita gitu. Yang menggambar itu siapa sih? yang nggak perlu saya jawab kan ada di ayatnya itu, ngapain nanya lagi? Nggak, yang kalau menggambar tadi siapa? jawabannya, Diciptakan ya, siapa? kalau Tuhan itu tadi, kalau dia Demian mengatakan yang menggambar itu Tuhan gitu loh. Menurut Oh, dia. Tuhan yang menggambar. Iya. Jadi Tuhan juga yang menciptakan. Hmm. Oh, Jadi berarti kalau- Tuhan itu seniman. Jadi kayak barangkali lebih anunya barangkali patron gitu lah. Jadi Tuhan bukan patron gitu kan? Enggak, kalau menurut saya penjelasan saya sama seperti penjelasan misalkan tafsiran di dalam The Bible Commentary volume 1 halaman 29. Baiklah kita menjadikan manusia adalah narasi yang menggambarkan Allah sebagai meminta dewan sorgawi untuk memusatkan perhatian mereka pada suatu rencana penciptaan manusia. Jadi itu sebelumnya itu Tuhan sudah gambarkan gitu loh. Tuhan sudah gambarkan wajah kira-kira seperti apa, kemudian gambarnya seperti apa, kemudian barulah. Jadi gambaran itu sudah ada. Kemudian itu kan ada sidang sebentar. Di situ ada sidang ilahi, ada malaikat dan sebagainya. Makanya di situ ada kata kita. Tuhan sudah gambarkan tuh wajahnya seperti apa. Kemudian tapi penciptaannya belum ada, gambarannya sudah ada. Nah kemudian barulah Tuhan berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maksudnya menurut gambar dan rupa kita itu kepada gambarnya yang Tuhan sudah gambarkan itu, yang Dia gambarkan itu. Jadi Ya, kalau makanya misalkan Caca tadi mengatakan bahwa Tuhan yang menggambarkan gitu ya. Berarti kan Tuhan punya patron gitu kan? loh, Tuhan kan maha kuasa, Dia bisa Cloning itu. manusia Iya. saja bisa menciptakan kayak gambaran di tembok gitu kan, itu kan bisa, apalagi Tuhan kan lebih Oke. maha kuasa dari manusia. Oke, berarti kalau begitu ada kan kata serupa dengan kita. Nah, serupa dengan kita yang dimaksud siapa nih? Serupa dengan Allah. Nggak, serupa dengan gambarnya, maksudnya serupa dengan gambarnya itu merujuk kepada gambar yang sudah digambarkan sebelumnya itu, yang waktu itu ada yang Nggak ada kayak gitu. Gambar sebelumnya nggak ada. loh, kamu bacakan ayatnya, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa kita itu merujuk kepada gambaran yang tadi sudah Tuhan gambarkan itu.
Tidak, itu gambaran Tuhan. Gambaran Tuhan. Enggak, si Dewa ini loading jadi saya malas diskusi sama dia. Wah, lo bukan Demian, loading Demian. karena lo untuk mengaburkan. Itu. Demian. Ya, Demian, satu-satunya katanya tadi manusia tuh- yang hampir memurtadkan Ustadz ini. Lo katanya dikejar terus ya. Ya, Lah, Demian, Demian. Ustadznya Jadi- nggak mampu mualafkan saya, ya udah saya balikin. Lah buat apa? Ya Nggak udah. penting. Oh, katanya kata Maaf beliau dulu. kata beliau mau murtadkan saya, oh nggak jadi. Nggak penting. Memualafkan orang itu nggak penting. Lo Yang penting kami dong, kalau menyampaikan. nggak penting nggak mungkin beliau bilang saya mau murtadkan Demian gitu kan. Lah, sekarang pentingnya apa coba? Saya pengen tanya. Nah tanya Nggak beliau dong, penting. kok tanya saya? Yang bilang kan beliau, kenapa saya pula yang Jadi ditanya? loh Bang Demian, Islam itu nggak penting. Yang penting itu Demian. kami menyampaikan begitu. Ya udah, kau bilang aja Demian, ke Ustaz saya tanya Tahta itu. dong, Demian. Kita kembali lagi ke ayat yang tadi, Demian. Iya. Jadi kan di situ tadi yang saya tangkap nih dari apa yang saudara sampaikan. Di situ kan saat mau menciptakan itu kan Tuhan itu menggambar gitu di sidang ilahi itu. Nah pertanyaannya begini, saat sidang ilahi itu sudah ada ciptaan gitu. Jadi sebelum menciptakan manusia Tuhan sidang dulu gitu. Ya gini, jadi Tuhan itu kan dia sudah menciptakan langit duluan, dia sudah menciptakan yang namanya malaikat-malaikat. Nah, penciptaan manusia itu ada, kalau dalam tafsiran Yahudi itu, di dalam Kristen juga ada yang namanya sidang ilahi. Sidang ilahi itu terjadi ketika Tuhan itu menciptakan manusia, di mana belum ada ciptaan, tapi gambaran manusia itu sudah diciptakan. Sudah, maksudnya bukan ciptaan secara bahan gitu, enggak. Tapi maksudnya gambarannya Peserta sudah ada. sidangnya itu siapa itu? Peserta Gimana? sidangnya siapa tuh? Peserta Tuhan- sidangnya siapa? Tuhan Tuhan dan malaikat-malaikatnya dong. Tadi kan udah aku jelaskan. Oh iya, biasanya kalau sidang itu kan itu membahas sesuatu gitu untuk disetujui, disepakati Betul. atau apakah? Betul, makanya. Terus Tapi- tujuannya gini, kalau mau sidang dulu, ya, kalau mau sidang dulu, tujuannya apa sidang itu? Mau minta persetujuan malaikat gitu, untuk penciptaan Enggak. manusia. Iya, gini saya jelasin. Jadi penciptaan manusia itu di mana malaikat dan juga Tuhan itu mereka membahas tentang perihal penciptaan manusia. Makanya di ayat 26 itu kan kalimatnya begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi gambaran yang sudah ada itu, kemudian Tuhan turun dan menciptakan sesuai dengan gambar yang tadi sudah ada itu. Jadi gambar dan Oh, rupa kita jadi itu menuju sebelum- kepada gambaran yang sudah sudah Tuhan gambarkan gitu loh. Kita nggak tahu gambarnya Oh, seperti apa kan, jadi- itu kan di luar kapasitas kita untuk tahu itu gitu. Oh, jadi sebelum menciptakan manusia, Tuhan itu sidang dulu, presentasi dulu gambar yang dia inginkan itu dipresentasikan kepada malaikat. Kalau setuju diciptakan gitu ya. Ya itu Demian. bisa dikatakan gitu, bisa juga enggak, karena kan kita nggak tahu rahasianya. Kalau Sekarang kitab suci kan cuma sekarang memberikan gambaran. notulen sidangnya itu ada nggak? Gimana? Notulen sidangnya ada nggak? Notulensi gimana? Notulen sidang. Kan setiap kita kan sidang kan ada notulennya kan? Loh, bukan sidang kayak di pengadilan, bro. Demian, tujuan sidang itu untuk apa, Demian? Tuhan mau cari dukungan gitu. Loh, bukan, itu kan urusan Tuhan. Iya, Kenapa? kalau Tuhan itu maha kuasa, maha pencipta, ngapain pakai sidang-sidang? Iya, yang menciptakan kan Tuhan sendiri, nggak ada malaikat itu menciptakan, tapi malaikat dan Tuhan itu kan kita kan hanya diberikan gambaran saja bahwa Tuhan mengajak malaikatnya untuk bagaimana melihat gambaran itu. Makanya ada kata kita di situ. Kalau soal masalah Tuhan menginginkan gimana nih gambaran saya, kita kan itu kan di luar ekspektasi kita. Yang tadi kan cuman ayat itu kan cuman sekedar gambaran saja gitu. Oke. Di situ Demian itu ada kata dan. Kata dan itu adalah Oke kata Bang Demian, sambung. sedikit aja Bang. Oke, lanjut. Sangat Sedikit aja Bang Demian ya. Lanjut. Kalau benar Yesus itu Tuhan Bang Demian, dia udah menciptakan serupa dan segambar, lalu ngapain lagi dia turun ya 100% manusia 100% Tuhan, ngapain lagi dia bersama sama Yesus itu, aku dan Bapa adalah satu, kan dia udah minjem rupa, dia udah menggambar semuanya udah, terus dia ngapain lagi bersatu, ngapain
Buat apa? Jangan Kita melebar turun dulu. aja kedua Itu loh. Ingat loh, Bros, jangan bros, yang jangan Messi lari ya ke ada ya. Jangan Silakan. melebar Jangan lari ke situ Itu aja. Jangan lari ke situ dulu, Bros. Jadi kita di situ kan ada kata sambung Demian, ya, gambar dan rupa kita, ya kan? Benar nggak? Jadi kalau dia memberikan narasi bahwa Tuhan menggambar dulu, harusnya ayatnya bukan pakai kata dan di situ, tetapi dia mengatakan bahwa sesuai gambar rupa, gitu. Tidak ada pakai dan. Kan gitu, Bro. Nah, Iya, jadi kalau di bahasa Ibrani-nya nggak ada. Jadi kata gambar nggak usah kita itu bahas Ibraninya. Berarti kalau enggak kita itu bahas Ibrani, karena gini, enggak saya jelasin kan bukan cuman kan gini, orang Islam kalau jelasin Quran mereka juga kan pakai bahasa original, gimana sih? Kenapa kamu larang saya? Jadi enggak maksud saya di gini, dalam begini. bahasa asli itu gambar rupa gitu. Jadi itu berbicara gini ya. Oh Tadi kan salah sudah saya berarti jelasin. Pak Peta itu terjemahannya salah berarti. Iya, Ya oke. itu berarti. Heeh. Jadi gini, Itu Bro. maksudnya. Tuhan itu tadi kan sudah menjelaskan, Tuhan itu sudah menggambarkan, tapi belum ada yang namanya manusia itu. Kemudian kita itu. Jadi gambar dan rupanya itu sudah digambarkan sebelumnya. Iya sidang dulu, lewat sidang dulu itu. Iya. Sidang Tapi nggak punya notulen. gimana sidang? Sudah ketok palu ini sidang nih. Iya. Baru denger juga sih ini. Tambah bingung Dewa ini diskusinya. Iya. Kemana ini? Nah, begini Tadi Bang mau Dewa dan tafsiran, teman-teman. Tafsiran dari Kristen. Begini Bang Dewa sama Tuhan sama teman-teman semua. Kenapa saya coba angkat ayat ini? Karena saya mau korelasikan dengan ayat Yohanes 5:37. Ya. Apakah ada korelasinya? Kalau dia mengatakan seperti rupa kita, berarti seakan-akan itu kan terlihat. Kan begitu logikanya ya. Kalau kita membaca ayat daripada Yohanes Kejadian 1 ayat 26. Sementara di ayat Yohanes 5:37 ada di situ yang mengatakan bahwa rupanya tidak bisa dilihat, rupanya tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Gitu. Belum masuk di rumah ya. Ya, gini bro, saya di dalam bahasa aslinya itu pakai kalimat betsalmenu. Betsalmenu itu artinya gambar kita, nggak ada di sini nggak ada. Jadi kalau gambar dan rupa itu maksudnya itu mungkin saja disamakan gitu, dilain. Oh, Berarti artinya keliru sampai kita bisa berdebat seperti ini Demian gitu loh. Nih, bukan enggak clear. Saya kan udah jelas ini saya terjemahin ya. Pak Yomer dan dia berkata dan Tuhan berkata kepada itu menurut Anda penafsiran dalam bahasa aslinya. biarlah kita Tapi di dalam sementara konteks yang tertulis di dalam bahasa Indonesia dia menggunakan kata dan. Iya, Gitu. kata dan di situ maksudnya kata rupa dan gambar itu sama aja maksudnya. Jadi itu baiklah kita Sama, menjadikan kan? manusia menurut gambar Sama kita. aja kan? Iya, sama aja. Sama aja berarti Jadi rupanya sama dengan Tuhan dong gitu. Bukan, kan rupa sesuai yang Tuhan gambarkan tadi. Kenapa pula dengan rupa Tuhan? Kan sudah ada gambarannya. Contohnya nih, saya menciptakan meja sesuai gambar saya. Sebentar. Saya menciptakan, aduh ini kok berisik ya. Saya menciptakan meja sesuai dengan gambar saya. Nah itu merujuk kepada gambarnya saya, bukan Gambar dan wajahnya saya rupa. gitu. Rupanya disebutkan sesuai dengan gambar dan Ya, rupa itu kita. gambar, cuman Iya, ditambah meja aja berarti- nilai. Meja itu wajahnya mirip Demian gitu. Loh bukan, Ya, meja itu betul, gambarnya betul. sama seperti gambar yang saya gambarkan. Gambar dan rupa. Rupanya jangan tidak dibawa dulu rupanya. Iya. Loh rupa dan gambar itu sama aja. Dalam bahasa asli nggak ada rupanya, nggak ada rupa, Ya, cuma jadi- gambar aja. Jadi Tuhan Beda itu loh, Nina. rupanya itu sama dengan manusia. Poinnya di Dihilangkan situ. aja kata rupa itu karena nggak ada Oh, gambar aja. dihilangkan. Iya. Oh, nggak apa-apa. Dihapus tuh ini Pak Peta, hapus. Itu nggak apa-apa. Nah, kayak gini loh, terjemahan Quran aja banyak tanda kurungnya yang dimana bahasa Arabnya nggak ada gitu. Oh, ini Apa boleh ini udah dihapus? kepepet begini. Udah kepepet begini. Loh kan kamu kan Darinya menyalahkan. Quran. Oh berarti kalau ada kalimat tambahan Darinya berarti ini Quran. salah gitu kan? Iya. Wong Quranmu aja Salah. tidak ada gitu.
Beneran loh. Di dalam Coba Al-Quran itu dengan Begini Demian, kalau di dalam Quran itu dalam Tidak ada kurung dalam itu hanya kurung. kata penegasan, penegasan. Oh, berarti tambahan dong, Bukan, tambah-tambahan. kata penegasan beda bro. Loh, tidak semuanya kata gini, tidak semua terjemahan Quran itu kata penegasan, kamu tahu nggak? Yang ringan dulu, yang ringan-ringan, kan? tentang sidang ini Bunda, tentang sidang. Waktu sidang itu, jadi waktu mau menciptakan manusia, kata Demian tadi, itu Tuhannya sidang dulu. Assalamualaikum dulu Bunda Rahma. Iya. Mute dulu, mute dulu. Mute. Bunda Rahma. Menggunakan dua nafsu. Betul. Jangan diikuti doktrinnya. Bunda Rama bisa Ya mute dulu orang lagi dulu. Ya lanjut. nggak sebenarnya kan yang tertulis di kita di sini Demian bukan mau mencari kesalahan, cuma kan kita mempertanyakan sesuai dengan yang tertulis. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa itu hilangkan dannya, berarti kan waduh, gimana? Sementara itu yang tertulis di kitab Anda, gitu. Iya, dan saya udah jelaskan kalau Bapak nggak terima kan itu urusan Bapak. Bukan masalah terima atau tidak terimanya, Demian. Ayo kita berdiskusi berdasarkan kita akal sehat kita. Apa yang tertulis di situ seperti yang itu. Kemudian yang kedua, itu tadi yang korelasinya. Kenapa saya mau tegakkan seperti di situ? Jadi antara ayat ini kalau benar ini ya, kalau benar semuanya rupa itu seperti dengan Tuhan, berarti akan kontradiktif dengan ayat Yohanes 5:37. Kenapa di situ mengatakan bahwa rupanya tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Berarti kan tidak bisa terbayangkan sesuatu yang bagaimana tuh sang pencipta itu. Loh, kalau di situ beda, kan konteksnya beda di situ. Sedangkan yang kita bahas kan mengenai masalah penciptaan Yohanes 5:37 sampai 3. Ini seandainya Pak tadi saya bilang tadi, kalau sumpamanya wajahnya manusia diciptakan itu sama dengan rupanya Tuhan, berarti seakan-akan Tuhan itu pernah terlihat gitu Ya, loh. oke. Itu beda Ya kan konteks. gitu. Bro. Ya bukan beda konteks. Itu kemudian dijelaskan mengatakan bahwa di Yohanes 5:37 itu menegaskan bahwa rupanya sang pencipta tidak bisa dilihat. Nah, iya, tapi kan di Kejadian 1 ayat 27 kan bukan rupa Tuhan, tapi itu kan sesuai dengan gambarnya. Sesuai dengan apa yang digambarkan. Sekarang Ini ganti gimana lagi sih? Pak Peta, bukan rupanya, tidak pakai rupa sekarang. Iya udah pakai rupa ya, gambar aja ya. Pakai rupa. Iya, gambar aja. Ya sudah kita ngalah aja. Mau rupa, mau gambar. Ngalah aja. Intinya Tuhan menciptakan manusia itu sesuai dengan rupa yang dia gambarkan itu. Sudah disepakati di sidang. Ya, tadi dihilangkan ke sidang. Sidang ilahi itu bukan kayak sidang sidang yang ada majelis kemudian ini kita sepakat nggak sepakat kan enggak, itu kan cuman Sekarang pertanyaannya Demian kepada Tuhan Anda. menyuruh malaikat untuk menyaksikan penciptaan manusia kan seperti itu. Bukan Sekarang ini gimana nih pertanyaannya gambarnya kepada nih, kamu Anda. sepakat nggak, kamu sepakat kan, bukan itu. Nah sekarang pertanyaannya bukan kepada Anda. sidang, demonstrasi berarti. Bukan sidang berarti. Demo berarti. Gitu ya. Kalau Demian? kalau demo itu kayak 212, bro. Oke, Mbak Demian. Kita coba ikuti alur pemikirannya Demian bahwa itu sidang ilahi. Nah, sekarang dari mana referensinya? Ada nggak dia di dalam Bible itu menjelaskan bahwa pada saat mau menciptakan manusia itu ada sidang ilahi? Iya, makanya tadi aku bilang begini, di ayatnya kan nggak ada. Saya bilang kan dalam tafsiran Yahudi. Kemudian ada beberapa tafsiran dalam Kristen pun. Tafsirannya di mana itu tafsirannya? Bentar, dibuka coba. Buka aja Sefaria, kejadian 1:26. Kau bisa buka tafsiran Rasi misalkan. Nah, di Kristen pun ada beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa memang kata kita itu merujuk kepada itu. Namun ada perbedaan juga dalam tafsiran kekristenan. Bisa dibaca tafsirannya Demian? Berapa? Kejadian Sefaria 1:26.
Kejadian 1 nomor 26. Genesis bahasa Inggris ini. teman-teman. Ya, halo Bang Marwab, silahkan Bang Marwab. Kalau ingin menambahkan dari apa, menolong Bang Demian silahkan. Salam kenal Bang Marwab. Lanjut aja dulu yang lain dulu lah, saya dulu. Baik, ini sedikit membuat tanggapan. Demian mikir-mikir dulu. Ya, izin saya senturi. Artinya ketika Ya, Bang. bicarakan Tuhan, alangkah baiknya dasar-dasar pengenalan Tuhan kita itu kan harus sama dulu. Kita memiliki referensi yang berbeda, ada yang menurut saya begini, ada yang menurut Anda begini, kan begitu. Nah, kalau saya bicara dari agama saya, tapi bukan membenarkan diri ya, maaf buat saudaraku ya, kita hanya berbagi. Kalau dalam keagamaan Kristen ajarannya adalah Tuhan itu sendiri roh. Nah, ketika dia roh, disitulah dia memerintahkan bahkan menciptakan segala sesuatu. Penciptaannya memang Allah tidak pernah menerangkan bagaimana caranya dia menciptakan. Hanya saja dalam penciptaan Alkitab Kristen, bagaimana dia menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu pada hari ke-6 manusia diciptakan, dan pada hari ke-7 Allah beristirahat. Nah, artinya di situ yang kita katakan dalam agama Kristen adalah baiklah kita menciptakan manusia seturut dan segambar dengan kita. Rupa Pak, rupa. Maaf. Jadi nggak ada rupa juga Pak. Nah, artinya di situ kalau dari konteks bahasa itu tentu kita berpikir bahwa Allah berbicara dengan temannya di situ adalah lawan bicaranya, kan begitu mereka. Nah, dalam konteks pemahaman Kristen secara seutuhnya adalah karena Tuhan telah mengatakan bahwa manusia adalah gambarannya sendiri, otomatis dalam pemahaman kekristenan manusia itulah yang melakukan atau mewujud nyatakan apapun kehendak Allah di dunia ini. Itulah pemahaman orang Kristen bahwa manusia itulah seperti sifat Allah mengasihi, manusia itulah yang mengasihi baik segala ciptaan, merawat bumi, merawat alam, mengasihi sesama, membantu. Tetapi Pak Barau, jangan melebar kemana-mana dulu. Iya. Kita fokus kepada apa tadi yang kita coba diskusikan. Ciptaan kan? Bahwa di situ yang kita mau tegaskan di situ, karena di situ kan ada segambar dan serupa dengan kita. Nah, pertanyaannya, sebentar. Pertanyaannya itu sudah benar loh, itu sudah benar tadi yang dikatakan itu. Jangan dipotong omongan daripada itu Marwa ya, itu benar. Sebentar Ibu. Tenang santai. Sebentar Tidak dipotong. Ya, makanya jangan dibantah. Itu kan lagi menjelaskan. Kalian pengen tahu itu jelas. Jadi Ibu, kalian harus dengar. Enggak, sebentar dulu Ibu Fani yang cantik, sebentar ya. Pak Marwab itu mencoba menjelaskan kepada kita itu masalah penciptaan yang lain. Nah, di sini yang menjadi fokusnya adalah marilah kita menciptakan manusia ya segambar dan serupa dengan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa di sini yang dimaksud dengan serupa? Apakah ciptaan Tuhan ini serupa dengan Tuhan atau serupa dengan siapa? Gitu loh. Itu pertanyaannya. Terima kasih Pak ya. Saya coba. Artinya kalau dibilang manusia itulah ciptaan yang sempurna, otomatis kalau kita ingin bertanya lagi seperti itu, berarti kita mempertanyakan keberadaan manusia. Nah, sedangkan manusia adalah makhluk sosial, sudah jelas berbeda dengan binatang.
Kalau kita balik lagi bertanya dengan siapakah Allah berbicara, tentu nanti itu kita akan kembali ke masa penciptaan beliau. Nah, tapi dalam Gini Pak, Bapak jangan berceramah di sini. Tadi pertanyaan dari Pak Peta Lempu mengatakan ketika Allah menciptakan menurut gambar dan rupa kita. Maksud pertanyaan Pak Peta Lempu itu manusia itu serupa dengan siapa? Dengan malaikat apa dengan Allah? Dengan Allah. Baik, kalau misalkan seperti itu Pak Peta dengan Allah serupanya. Oke. Nah, itulah sebenarnya intinya, Pak. Nah, kalau tadi penjelasannya demikian kan muter-muter tuh. Nah, saya terima kasih Pak Marwab sudah menjelaskan kepada kami bahwa manusia itu seperti dengan gambar rumah Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya kedua tadi mungkin Bapak Marwab tadi mendengarkan ada ayat itu di Yohanes 5:37 yang mengatakan bahwa rupanya tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana korelasinya antara ayat Kejadian 126 dengan Yohanes 5:37? Satu yang mengatakan tidak bisa dilihat dan tidak bisa dilihat rupanya, berarti kalau tidak bisa dilihat rupanya berarti kan tidak ada bayang-bayangan. Tidak bisa kita gambarkan bagaimana. Terima kasih. Ini bagaimana menjelaskan kepada kami ini? Bisa saya jawab, Pak? Ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Memang sering saya mengatakan dimanapun membaca ayat firman itu jangan separuh-separuh. Tentu sebelum keterangan ayat itu ada, pasti ada dasarnya itu diungkapkan. Jadi harus ada runutan ayat itu, Pak. Ketika di ayat mana dia dikatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, apa dasarnya firman itu dikatakan? Sementara di firman yang lain, Allah itu menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus. Nah, ketika kita membenturkan ayat per ayat, bisa-bisa tidak nyambung memang. Kira-kira begitu, Pak. Berarti menurut bunyi dalilnya bahwa Allah itu bunyi dalilnya Pak Sianturi, bunyi dalilnya Allah itu mempresentasikan dirinya dalam rupa Yesus Kristus itu di mana itu, Pak Sianturi? Kalau saya bukan ahli Alkitab, Pak, ya, saya hanya seorang Kristen tapi boleh juga dilihat di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan di sana pada mulanya adalah firman. Lalu firman itu daging dan bersama-sama dengan kita. Dalam pemahaman Kristen, Pak, firman itu adalah suara. Bukan gambar lagi, Pak. Bukan gambar. Kalau firman itu adalah suara, apa yang kita suarakan dari mulut kita, itulah firman. Melalui suara itulah Allah menciptakan alam semesta berserta isinya. Maka di Yohanes itu dikatakan pada mulanya adalah firman. Lalu firman itu menjadi daging. Siapakah daging itu yang Allah menjadi daging itu? Itulah Yesus Kristus dalam pemahaman kekristenan. Lalu kenapa Allah harus menjadi daging? Kan begitu toh, Pak? Itulah kepanjangannya. Ya, oke, Pak Sianturi. Ya, bisa juga. Pak Sianturi. Begini Pak Sianturi. Kalau tadi saudara sudah menyatakan bahwa pada mulanya adalah firman, semua penciptaan itu dimulai dengan firman gitu. Nah, pertanyaannya, kalau firman yang sudah menjadi daging itu, ya, apakah itu merupakan Tuhan? Benar. Ingat bahwa penciptaan apapun yang ada di alam semesta ini, tadi Bapak sudah mengatakan bahwa itu bermula dari firman gitu. Ya enggak? Pak Tuan, Bang, jangan lompat ke ayat dulu. Kita fokus tadi. Kalau tidak salah tadi Pak Sianturi mengatakan bahwa kalau seumpamanya satu dengan ayat yang lain dibenturkan bisa jadi tidak sama, begitu ya? Kurang lebih apa ya? Benar sangat, Pak, benar. Iya. Nah, tapi sekarang kalau menurut Pak
Bapak sendiri, Ya, itu kan ada runutan, ada runutan. Saya tidak membenturkan, Pak. Kami tidak membenturkan. ya, Ya. silakan. Kemudian saya tidak melihat daripada konteks, tetapi kan di situ jelas. Kalau sempatnya Bapak mengatakan kita harus melihat konteksnya kapan itu ayat itu keluar, Ya. berarti berubah-ubah dong gitu. Bukan Tidak Pak. konsisten. Sebentar. Iya, Tidak ya. konsisten karena di situ jelas dikatakan rupanya tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Iya. Nah, kalau Bapak mau mengatakan bahwa kapan konteks itu diucapkan, berarti kan berubah-ubah. Pasti Di lain Pak. pihak, Pasti. di lain pihak mengatakan bahwa tadi yang kejadian sudah Bapak akui bahwa rupa manusia itu seperti dengan Tuhan. Ya. Berarti itu seakan-akan itu ada bayangan Tuhan. Karena kenapa? Kita bisa mengatakan seperti dengan Tuhan. Berarti kan kalau ada seperti berarti kan ada pembanding, Pak. Ada. Kan begitu ya? Benar. Kan ada pembanding. Iya kan? Iya, Berarti Pak. ada yang pernah melihat Tuhan. Ada. Nah sementara ayat yang satu tadi yang saya katakan di Yohanes 5:37, Ya. di situ Tuhan mengatakan suaranya rupanya tidak bisa didengar, rupanya tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Benar. Jadi kan menurut saya, Pak, mohon maaf ini, Iya, itu silakan. terjadi kontradiktif gitu loh. Bisa saya jawab, Pak? Oke, silahkan. Terima kasih Bapak yang saya hormati. Jadi dalam setiap firman di Alkitab Kristen ada di situ judulnya Pak atau perikopnya. Contoh, kalau hari ini kita Ya, kalaulah kita RT RW ingin membahas kegiatan sosial, tentulah itu kita bahas tentang kegiatan sosial dan lain sebagainya. Setiap rapat, setiap musyawarah tentu memiliki tema tersendiri toh Pak. Nah demikian juga firman Tuhan di Alkitab. Itulah dasarnya tadi, bukan sebenarnya berubah-ubah, tapi harus diterangkan sesuai tema yang di perikop itu. Kadang satu pasal itu bisa 37 ayat, bahkan sampai 60 ayat, kan begitu Pak. Tapi itu semua penjembarannya adalah sesuai tema, judul perikopnya. Nah ketika perikop berbeda, tentu keterangannya berbeda Pak. Kira-kira begitu maksud saya Pak. Oh berarti nanti di ayat lain mungkin bisa saya mengatakan bahwa Tuhan itu bisa terlihat begitu. Benar. Oh iya oke. Berarti saya sudah tangkap ini teman-teman, pernyataannya Pak Marwab. Ini sangat berbeda sekali dengan penjelasan teman-teman Kristen yang lain, terutama tadi Demian itu. Ya saya berterima kasih nih Pak Marwab ya. Sama-sama. Penjelasannya, ya. Jadi kita sudah bisa tangkap sini saudara-saudara bahwa di Bible itu bisa saja berubah berdasarkan konteks atau perikop yang ada. Ya. Nah, bisa Tuhan bisa terlihat dan bisa tidak terlihat, berarti kan ayat yang Yohanes 5:37 itu berlaku apa ya? Sesuai Normatif kontradiksi. ya. Oke. Silakan barangkali. Ya, Barangkali. sedikit lagi saya bilang Iya. sesuatu Pak, asup saya, ketika Nabi Musa membawa orang Israel, di situ ada diterangkan tentang kehadiran Tuhan, kehadiran Allah. Karena begitu orang-orang Israel ini, orang-orang Yahudi ingin berbicara dengan Tuhan, lalu Musa meminta itu kepada Allah. Di situ berbeda lagi konteksnya Pak, bahwa Allah itu mau ingin berbicara kepada mereka, tetapi hanya angin saja mereka tidak mampu. Baik, sudah Pak. Baik. Ada Sudah. konteks. Kami sudah temukan jawabannya. Siap. Yang namanya manusia itu diciptakan mempunyai prinsip ya. Begitupun sama, Tuhan pun memiliki yang namanya prinsip. Sangat benar. Tetapi prinsipnya itu berbeda-beda gitu. Di pihak sini mengatakan A, di pihak lain mengatakan B. Baik, tadi kami sudah menjawab, Bapak sudah menjawab pertanyaan dari kami. Tadi Bapak membawa ayat Yohanes 1 nomor 1 Pak ya. Iya. Pada mulanya adalah firman Pak ya. Iya. Baik, kita korelasikan dengan Kejadian 1 nomor 1 Pak. Pada mulanya. Kejadian 1
nomor 1, pada mulanya Tuhan Allah. menciptakan alam semesta. Ya. Pertanyaan saya, Pak, mana duluan yang bermula, Pak? Jadi kalau yang berawal adalah kejadian tentu, Pak. Berarti firman belakangan. Bukan di situ konteksnya. Kalau Yohanes itu sudah di perjanjian baru. Kalau kejadian itu adalah perjanjian lama. Perbedaan. Saya tolong nyambung, Pak, pertanyaannya, Pak. Ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Benar. Di Kejadian 1 nomor 1 mengatakan pada mulanya Tuhan menciptakan alam semesta. Pertanyaan saya, siapa yang bermula? Tuh, alam semesta duluan atau firman yang duluan? Firman yang duluan. Firman yang duluan, Pak. Nah, Di mana ayatnya yang mengatakan kalau firman lebih dulu, Pak, daripada alam semesta? Sementara dua-duanya ayat mengatakan pada mulanya. yang kejadian kita berbicara di Arab Saudi, Saya yang nggak nanyakan Arab Saudi, Pak. Nggak menanyakan Arab Saudi. maksudku begini, dua tempat Fokus Om. satu ayat kejadian itu berbicara kita di lokasinya, sementara Yohanes itu kita berbicara di lokasi yang berbeda, Pak. Baik, berarti intinya di sini tidak tahu ya yang bermula duluan itu siapa ya. Bukan tidak tahu. Entah itu firman yang duluan ataukah kejadian yang duluan. Kan saya katakan firman duluan. Firman duluan, tetapi tidak ada yang mengatakan firman duluan, Pak. Di Ada. sini jelas ayatnya pada mulanya. Dua-duanya bermula ini, Pak. Tolong Benar. Bapak baca kembali, Pak, ayatnya, Pak. Sudah saya Pada baca. mulanya Itu Tuhan kan masa menciptakan penciptaan, alam Pak semesta. Mahadewa. Itu kan masa penciptaan. Jadi Kalau itu penciptaan masa apa, itu Bu? adalah ucapan firman, dan ucapan itu firman. Tidak ada, Bu. Tidak ada firman, Bu. Wah. Tolong dibaca Kejadian 1 nomor 1. Pak, tar dulu Pada Pak mulanya. Mahadewa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan bukan Tuhan di situ, jangan salah. Iya. Pada mulanya Allah Pada menciptakan mulanya. ya, jangan diubah-ubah ya Alkitab Baik. kita ya. Baik. Yang merubah itu bukan kami, Bu. Yang merubah itu adalah para pendeta Ibu yang merevisi. Kami tidak pernah merubah. Maaf. Sesuai Setiap apa yang manusia kami itu bacakan, Pak? Setiap manusia itu berbeda-beda. Jadi jangan salahkan firman Tuhan itu, salahkan manusianya ya. Artinya seperti yang saya bilang tadi, Berarti Pak. Ibu salahkan mereka yang merubah, bukan Tidak, salahkan kami. Bapak yang Jangan salah, salahkan kami. Bapak yang salah. Saya membaca ayat, Bu. Di mananya saya salah? Ketika saya mengatakan Kejadian 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman. Yang satu Di dalam ayat 1 Yohanes bukan 1, nomor. Kejadian Yohanes 1 1 ayat nomor 1. 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Baik, pada Baru mulanya artinya Allah Bapak menciptakan langit dan menciptakan. bumi. Baik, Ya. pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman. Mana duluan yang bermula di sini, Bu? Setelah Yesus turun ke dunia, ya. Yang bermula di sini siapa, Ibu? Firman dulu atau kejadian dulu? Iya, firman itu ucapan, Pak. Iya, maksud saya siapa yang duluan di sini? Yang bermula lebih dulu. Firman, semuanya firman, Pak. Semuanya firman. Sedangkan firman itu adanya di perjanjian baru. Tetapi yang namanya Kejadian 1 Ya ayat 1 adanya di dalam memahami perjanjian dong lama. tujuannya itu apa? Silakan, Kalau jelaskan pada kejadian kami itu tujuannya. kan masa penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Simak Mana dong. yang duluan yang bermula? Firman Mana duluan itu yang bermula? adalah Allah, Pak. Baik, mana duluan Firman yang bermula? itu adalah Allah, udah. Dan Mana itu duluan yang bermula? Yang bermula adalah yang kuasa mana dulu? Tuhan ya. Yang bermula mana dulu, Bu? Firman atau kejadian? Tidak ada yang bermula-mula, Pak. Tidak ada yang bermula. Itu Tolong dibaca lagi kamu ayatnya. itu gimana ya? Susah. Bukan susah, Bu. Justru di sinilah Bapak Ibu ya. Kontradiksi di dalam yang namanya Alkitab itu. Hati-hati loh. Kita Hati-hati diberkahi. menafsirkan Alkitab, Pak ya. Jangan Yang secara menafsirkan logika. siapa? Kalau kamu Saya dikaruniakan bertanya. Roh Kudus, kamu pasti paham. Wah, selesai. Kalau udah punya Roh Kudus selesai. Nggak ada, gue nggak bisa lagi udah. Ya lanjut, silakan. Kamu Silakan dengan lanjut. gigil kamu. Astagfirullah. Lanjut. Baru aja dibahas tadi dari awal muncul. Ya iyalah, itu kan bersamaan. Oh, bersamaan ya. Roh Allah sebelum dunia dijadikan, Roh Allah yang melayang-layang.
sekarang begini Bu Fani, kalau Ibu mengatakan bersamaan, kok bisa beda pemahaman Ibu dengan Pak Marua? Kalau Pak Marua mengatakan yang pemahaman manusia itu berbeda-beda karena apa? Karena membaca Alkitab itu dengan sembarangan. Makanya kalau mau menyimak Alkitab itu tidak boleh sembarangan dan tidak boleh didiskusikan Tidak. seperti ini. Ibu. Karena apa? Akan menjadi perkara dan kebencian yang datang di enggak, Kak. Kami iya, tidak pernah. pasti. Saya tahu itu. Kami tidak pernah Karena apa? Kalian itu, melakukan yang namanya. maksudnya kalian itu Sebentar, mencolokkan Ibu. agama saya yang paling benar. Jangan pernah memikirkan Bukan. agama saya paling benar, agamamu paling salah. Jangan. Itu tujuan kalian di forum ini. Kapan Iya, kami mengatakan Ibu? Nah, itu Kapan kan kami mengatakan nggak itu? mengatakan, tapi secara Oh, itu pemikiran, namanya nafsir, itulah tujuan. Bu. Itu namanya menafsir, Sekarang mengeksegesis. Yang Sekarang kebiasaan saya ibu-ibu di tanya, gereja. kamu punya toleransi nggak? Kamu punya toleransi nggak beragama? Ibu, kalau Saya berbicara mau tanya masalah dulu, kamu punya toleransi nggak beragama? Iya, pastilah. Nah. Pasti. Nah, untuk apa kamu mempertanyakan agama orang lain? Coba. Nah, sekarang saya tanya kepada Tujuannya Ibu. apa? Maaf. Enggak. Ini Tujuannya sebentar, apa? diskusi komal Tujuannya diskusi apa? ini, Bu. Nah, kan dari tadi kan didiskusi nih, tapi Ya. dijelaskan kalian nggak mengerti, kalian nggak Di sini nggak menerima. kami umat Islam itu bertanya, Bu, bukan berarti kami tidak tahu. Namanya ruang diskusi itu butuh ilmu, Bu. Ketika Ibu tidak punya ilmu, jangan naik. Mendengarkan, nyimak. Ya maksudnya Jadi kan Ibu begini ini Bu. kan Tadi buat saya dijelasin kan dari tadi udah dijelasin sama Pak Marwarar itu, tapi kalian Dijelasin nggak mau. Ibu. kalau memang masuk akal dan punya dasar, dibolak-balik punya dasar kami terima. Di sini Jangan diskusi menafsirkan bukan Alkitab artinya dengan logika, memaksakan Pak. Anda Jangan menafsirkan untuk Alkitab menikmati dengan logika dan apa yang kami pikiran. yakini. Ibu, saya tadi sudah berbicara sama Pak Maruf. Kita bahas tadi masalah Kejadian 126 dengan Yohanes 5:37. Ya kan tadi bilang firman itu ya Allah. Sebentar dulu Ibu. Tadi diskusi pertama saya dengan Pak Maruf mengatakan bahwa Pak Maruf mengatakan bahwa itu beda konteksnya. Kami terima, gitu. Kami terima. Ya. Nah sekarang Bang Mahadewa memberikan itu kan ada bermula di situ Ibu. Ya sebenarnya bukan masalah apa yang bermula di sini buah daripada firman itu yang dahulu ataukah kejadian alam semesta kan gitu. Nah Pak Maruf menyatakan bahwa yang duluan diciptakan itu adalah firman gitu. Nah itu Ya, itu masalahnya bukan masalah benar bila mau gimana Bapak Ibu gitu loh. Ibu dipahami. Kalau sebentar dikit ya, aku izin dikit, Bunda Fani. Kalau Yesus itu firman, nah ada data begini ya, kamu kata Yesus begini, kamu bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman Bunda yang Rama. keluar. Bunda Rama, Ya. bukan itu konteksnya, bukan itu adanya. Oh, Pertanyaannya Bang Dewa. Pertanyaannya Bang Dewa itu di situ kan di Kejadian 1 ayat 1 dengan di Berfirman Yohanes 1 ayat 1 berfirman ada di situ kata bermula. Ya, kata bermula diciptakan, penciptaan di situ. Ya, itu yang menjadi konteksnya. Pertanyaannya Bang Dewa kepada pada Bang mulanya Maru, firman. Ya, yang mana di sini yang mula-mula? Apakah Kejadian 1 ayat 1 ataukah Yohanes 1 ayat 1 gitu loh. Oke, Itu, saya akan itu jelaskan maksudnya. ya. Saya akan jelaskan. Saya Pakai data, meluruskan. Bu. Pakai data. Saya Pakai akan data. meluruskan tadi pendapat dari saudara saya ya. Maksudnya di sana perbedaannya adalah pada mulanya Allah menciptakan. Nah, pada mulanya itu bukan berarti siapa yang duluan, bukan seperti itu, Pak. Tetapi pada mulanya Allah menciptakan. Berarti kan kalau di Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Berarti firman itu adalah Allah kan? Jadi Allah itu yang berfirman. Jadi bukan siapa yang duluan, siapa yang kedua, siapa yang ketiga, bukan seperti itu maksud dan tujuannya di sana, Pak. Baik, Iwan Bila, terima kasih banyak Bu Pani atas jawabannya. Saya tadi sudah mengaku kalah, Bu. Sudah mengaku kalah.
Kenapa saya mau kalah? Selama saya diskusi, ketika umat Kristen mengatakan kamu tidak punya Roh Kudus, saya kalah, Bu. Makanya saya tutup. Mendingan ganti tema yang lain. Tapi kalau berdasarkan dari penjelasan kami umat Muslim ya, kami ini umat yang berakal, Bu. Kami umat yang berakal. Nah, Kami yang namanya manusia, sebentar. Tuhan berarti kan? Sebentar. Yang dimaksud di sana adalah kita akan menciptakan manusia itu serupa dengan segambar dengan rupa Allah. Maksudnya itu adalah sifat-sifat Allah itu ya kita juga punya. Seperti apa? Tidak ada di situ sifat Allah, Bu. Tidak ada sifat Allah, gambar dan rupa. Nggak usah dibolak-balik. Iya, itu artinya. Makanya jangan salah menafsirkan Alkitab itu, Pak. Di mana ada ilmu tafsirannya? Mana? Saya buka tafsirannya di mana? Mahadewa itu mirip sama Tuhan, bukan. Tetapi adalah sifat dan tabiat. Saya buka tafsirannya. Di mana? Ya, makanya. Di mana tafsirannya? Kalian mau dengarkan nggak itu si Unirifa? Karena apa? Dia mengolok-olok Alkitab. Di mana tafsirannya coba? Sekarang dia disentil sama Tuhan tuh. Lihat, sekarang dia bagaimana dia keadaannya sekarang. Kalian tanya dulu itu si Unirifa keadaannya bagaimana. Kalian jangan seperti itu ya. Apa hubungannya? Unirifa ada di Makassar, dia mau berangkat. Ada. Jangan salah. Jangan bermaksud jadi sehat-sehat aja. Jangan sebentar. Jadi gini sebentar. Kabur dia ya. Jadi kau pikir itu orang Kristen yang sakit parah di rumah sakit Kristen itu dia disentil. Ini orang gimana sih? Maaf, makasih. Sebentar ya. Iya. Kami sebagai manusia itu ya diciptakan sama Allah, mempunyai yang namanya pikiran dan akal. Ketika ada yang namanya satu statement, kami susul dengan yang namanya pertanyaan. Ketika pertanyaan itu tidak masuk ke dalam pikiran kami, akal kami akan mengejar. Itulah fungsinya manusia, pasti mengejar akal sampai pikiran itu menerima. Tetapi ketika jawabannya itu masuk akal, masuk ke pikiran, akal tidak akan pernah yang namanya mengejar. Itulah manusia seperti itu. Kalau menurut Yahudi, Bang Dewa, kalau menurut Yahudi itu tafsirannya ini, mereka sidang ilahi. Mereka mengadakan sidang ilahi, ya. Marilah kita menciptakan ya. Boleh saya jawab sedikit, Bu ya? Nah, seperti yang dibacakan tadi ketika konteks yang berbeda, dalam kitab Kristen ada tertulis di Galatia 5 ayat 22, di situ ada diceritakan buah-buah roh. Ini kemana lagi arahnya ini? Enggak, buah roh. Bapak, kalau misalkan Bapak nanti mau khotbah di gereja aja, jangan di sini di tempat diskusi, Pak. Kami kan tadi menanyakan kepada Bapak. Dia sampaikan, Bang. Di dalam Yohanes 1 nomor 1, di situ jelas, pada mulanya adalah firman. Ya. Di dalam Kejadian 1 nomor 1, di situ jelas juga, pada mulanya Tuhan menciptakan alam semesta. Ini dua-duanya bermula. Pertanyaan saya, yang bermula duluan itu siapa? Apakah firman lebih dulu, ataukah alam semesta lebih dulu? Kan pertanyaan saya mudah. Inilah yang dikatakan, yang namanya ketika ada statement mengatakan seperti itu, makanya kami susul dengan pertanyaan. Ya. Nah, apakah kami salah? Apakah kami menghujat? Tidak, kami tidak menghujat. Kami berdasarkan datanya, bukan berdasarkan katanya. Ya, tidak ada yang salah. Tapi saya kalah, saya akui saya kalah. Kenapa? Terakhir tadi dia mengatakan, kamu tidak punya Roh Kudus. Selesai saya, Pak. Saya tutup udah mik. Boleh saya jawab, Pak ya? Dalam pertanyaan tadi sudah saya jawab, firman itu tidak pernah diciptakan. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Pak, Bapak nyambung nggak dengan pertanyaan saya, Pak? Nyambung. Pertanyaan saya apa? Coba ulangi pertanyaan saya apa? Mana lebih dulu firman dengan penciptaan, kan gitu kan? Baik. Mana lebih dulu firman dengan alam semesta? Firman itu tidak pernah diciptakan, Pak. Saya nggak nanya diciptakan atau tidak. Saya tanya, firman lebih duluan mana? Firman atau alam semesta? Dua-duanya bermula. Firman. Makanya dibaca sampai ayat 3-nya, Bang. Dibaca sampai ayat 3. Tahu, pas di situ kan ada koma, Allah berfirman, tahu saya itu. Cuma pertanyaan saya ini kan dua-duanya bermula. Firman. Andaikan perkataannya mengatakan pada mulanya Tuhan berfirman menjadikan alam semesta, itu betul, firman yang lebih dulu.
Di sini kan dijelaskan pada mulanya Tuhan menciptakan alam semesta tanpa ada firman. Itu Tanpa cerita. ada firman dulu. Ya, Yang itu ceritakan itu teh yang diciptakan sama firman itu diceritakan. Saya terima, baik saya terima, ya kan? Ini dua-duanya ayat ini mengatakan bermula, paham tidak? Bermula dua-duanya. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya Tuhan menciptakan alam semesta. Dua-duanya bermula. Coba dipakai akal sedikit dipakai aja. bukan masalah di situnya, Pak. Kan Bapak bertanya mana yang lebih dulu, alam atau firman, kan begitu. Betul. Yang saya jawab adalah firman. Tapi dalam pemahaman kerohanian Kristen, firman itu tidak pernah diciptakan. Nah, ini jawaban saya terima. Firman tidak bisa diciptakan. Saya bantah juga. Saya bantah. Saya bantah berdasarkan akal. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Bagaimana mungkin dia? Aduh. Nah, kalau saya sambung lagi tadi nanti masalah pribadinya Tuhan ada di Roh Kudus. Baca di Galatia 5 ayat 22. Apakah itu buah roh? Lari ke Galatia lagi. Saya nggak nanyain Galatia dari tadi, Pak. Nggak nanya Galatia saya, Pak. Begini Pak Host, jadi kita mau itu Galatia, mau itu Galatama, saya nggak nanya. Yang saya tanya itu tadi pertanyaan Bapak sudah dijawab. Yang bermula duluan itu adalah firman. Kenapa saya ke situ? Nah, sekarang saya bantah. Kalau itu Saya tentang bantah. kelahiran Yesus, Bang. Itu tentang kelahiran Yesus. Begini, yang saya jawab di situ bahwa Kristen itu mengenal Allah itu utuh. Ih, ini kemana jawabnya ini utuh? Apa lagi ini? Enggak, Bapak menerima enggak kalau Kristen itu mengenal Allah utuh? Saya nggak nanya itu. Nggak nanya. Enggak, itu Nggak nanya, Pak. Kan saya sudah bilang tadi, mana firman lebih kan Bapak tanya, saya katakan firman. Tapi dengan iman kita sebagai Kristen, bahwa firman itu tidak pernah diciptakan, Pak. Iya, saya nggak nanya firman itu sudah diciptakan atau tidak. Saya nggak nanya. Yang saya tanya itu, tadi jawaban Bapak sudah mengatakan yang duluan itu adalah firman. Ya. Betul? Betul. Nah, sekarang saya jawab lagi. Antara Kejadian sama Yohanes 1, itu lebih dulu mana? Lebih dulu Kejadian apa Yohanes 1? Kejadian. Nah, Kejadian berarti di sini kontradiktif. Kenapa? Simple, Pak. Kenapa? Di mana kontranya? Coba Bapak terangkan. Nah, tadi Bapak mengatakan yang bermula duluan itu adalah firman. Ya. Tetapi ternyata Yohanes 1 ayat 1 itu ditulis setelah ada kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian pun sama, di situ dua-duanya bermula. Benar. Yohanes 1 nomor 1 itu pun bermula. Benar. Kalau duluan yang bermula itu adalah firman, sementara Kejadian 1 nomor 1 itu sudah ada kitabnya dibanding dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Begitu, Pak. Itulah kontradiksi, dikatakan kontradiksi. Seperti itu. Kalau mau, jangan ada kata-kata pada mulanya firman. Jangan. Kontra yang Bapak anggap di situ adalah di konteks orang yang berbeda menceritakan Allah. Bagi saya seperti itu tanggapan saya di kontra yang Bapak pikir. Bahwa di Kejadian itu adalah sebuah keterangan memberitahukan pengenalan iman daripada seorang Musa. Pada mulanya adalah firman. Di konteks Yohanes itu adalah sebuah pendalaman daripada Yohanes. Jadi konteks yang berbeda, Pak. Ya, saya paham itu adalah konteks yang berbeda. Tetapi kenapa konteks yang berbeda itu dua-duanya mengatakan pada mulanya? Kan itu, Pak. Sama seperti saya mengatakan ke Bapak, Pak, Indonesia merdeka 17 Agustus. Saya nggak nanya merdeka. Saya nggak nanya sumpah saya. Jangan nanti kalau orang lain juga berbicara kepada Bapak. Sama dong contohnya, walaupun saya bertanya di tanggal 20 sekarang. Tanggal 13 Juli nanti di tahun 2024 juga dikatakan toh konteks yang berbeda, Pak. Jadi beda panggung kan. Oh, berarti itu ngaco kalau begitu, Pak. Sementara ketika yang namanya orang mengatakan 17 Agustus adalah hari kemerdekaan.
pada Indonesia. tahun 2024. Nah, sekarang tiba-tiba tahun 2050 mengatakan kalau 17 Agustus bukan hari kemerdekaan. Itu kontradiksi namanya, Pak. Kontradiksi, bukan berbeda konteks. Begitu satu konteks, Bang. Jadi diakui Indonesia 2023 tanggal 1. Di tahun 50 juga diakui Indonesia itu merdeka 17 tahun Oh, itu betul. Itu Nah, artinya persamaan. ketika kita Persamaan pemikiran, betul, setuju. 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia. Tetapi di sini, Pak, nggak nyambung kalau analoginya seperti itu. Nggak nyambung, Pak. Pemikiran Bapak di kejadian adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada waktu itu bumi ini masih kosong. Itu kan menceritakan kehadirat Allah. Datang ketika di Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi daging. Karena di situ sudah lahir Yesus Kristus. Dua-duanya bermula tidak, Pak? Dalam kitabnya. Dua-duanya bermula tidak dalam kitabnya? Kita mau berbicara di podium, Pak, pasti bermula. Nah, berarti antara Yohanes 1 itu bermula, Kejadian 1 itu pun bermula. Jadi ada yang bermula di sini. Bermulanya tidak tahu yang bermulanya itu yang mana. Apakah yang bermulanya itu firman dulu atau yang bermulanya itu alam semesta? Dua-duanya itu bermula. Firman dulu yang duluan, Bang. Tidak ada dikatakan firman dulu, itu pun kontradiksi. Kenapa? Karena dua-duanya jelas bermula. Tidak ada yang mengatakan firman dulu, tidak ada. Tidak ada seperti itu. Ini jawaban si malakama namanya, Pak. Kalau itu nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Sudah sekian dulu waktu Bang saya. Dewa, coba saya tanya, apa perbedaan dicipta dan dilahirkan? Dicipta dan dilahirkan sama, dicipta sama dilahirkan. Sama ya? Diciptakan dulu baru dilahirkan. Terus kalau abang diciptakan atau dilahirkan? Saya diciptakan dan dilahirkan juga. Oh, diciptakannya gimana itu, Bang? Dari tanah ya, dikumpul-kumpul tanahnya begitu? Oh, maksudnya penciptaan manusia awal. Baik, kita ikut dulu ya sama ente yang mengatakan ketika Allah di dalam Al-Quran mengatakan menciptakan manusia itu dari tanah liat. Nah, sekarang Nabi Adam di dalam kitab Pak Hacker itu diciptakan dari mana Nabi Adam? Dari tanah. Dari tanahnya tanah apa? Tidak tahu, tanah surga kayaknya, Bang. Wah, tanah sengketa kali. Takutnya tanah sengketa, Bang. Kalau di Islam jelas di situ. Bahkan ilmu pengetahuan saja ya, Bang ya. Ilmu pengetahuan saja ketika di dalam Al-Qur'an mengatakan kalau manusia itu diciptakan dari tanah liat, dan ternyata tanah liat itu bisa dibentuk, Bang. Bisa dibentuk menjadi apapun juga bisa. Tergantung dari orang itu mau menginspirasikan membentuk tanah liat itu dengan apa. Sementara ketika abang mengatakan kalau misalkan di dalam Kristen itu terbuat dari tanah, dari tanah dan debu, apakah tanah dan debu ini bisa yang namanya membentuk? Tidak bisa, Bang. Tanahnya tanah apa dulu? Kan kita pengen tahu. Tanahnya apa? Nggak ada petunjuknya sama sekali. Apa itu tanah sengketa? Apa itu tanah perponding? Atau itu tanah apa? Kita tidak tahu. Kita ini dilahirkan, Bang. Selalu dilahirkan sama kedua orang tua, Bang. Bukan diciptakan. Berarti Bang Hacker tidak diciptakan ya? Dilahirkan ya? Iya, saya dilahirkan sama bapak dan mama saya. Oh, Tanah liat baik. ada di mana, Bang? Tanah liat ada di Indonesia. Kalau di Arab, burun, Bang. Tanah yang mana ini? Tanah itu, Bang, dan tanah liat itu tadi, tanah liat ada di Indonesia, Bang. Jadi kalau ada dilahirkan dari air mani. Baik. Kalau misalkan di Israel tanah liat ada? Tidak ada, semua gurun pasir. Baik. Nah, sekarang ketika Tuhan menciptakan Nabi Adam, awal yang pertama Adam, itu dari tanah mana itu? Dari tanah apa? Nggak tahu, dari tanah umumnya saja. Oh, tanah sengketa berarti ya? Ya sudah. Bang, tanah umum. Iya, tanah kuburan bisa jadi. Waktu itu memang Tuhannya pernah dikubur. Tanah di Indonesia, pakai tanah kuburan gitu ya. Ya, berarti jadi tanah kuburan. Tanah liat tidak ada di Israel. Bau tanah nih, Bang. Tanah liat ada di Indonesia. Kristen, Iya, gimana, Bang? Apa kabar? sehat Bang.
Bang, Oh, jelasin luar dulu, Bang. biasa. Oke. Oke, sesapa Lanjut, dulu ya. eh, Assalamualaikum Bunda Bang Mahadewa. Kores. Assalamualaikum Bang Arde. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget Gores. Astagfirullahaladzim, Maki Kores. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Makasih banyak. Makasih banyak semuanya. Izin pamit. Assalamualaikum. Bang Dewa kemana, Bang? Jangan dulu, jangan turun Bang Mahadewa, jangan turun dulu Bang. Aduh, Bang Mahadewa ini turun cepat. Aduh. Aki Kores, ini ada pasien nih. Silakan Aki. Oi Kriston. Iya. Gimana Bang? Bang hacker. Kenapa? Pada hacker. Kenapa Kriston berdoa ke manusia Yesus? Hanya dalam nama Yesus Allah mendengar kita, doa kita, karena nama ini diberikan oleh Allah sendiri melalui malaikatnya Jibril kepada Maria. Hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21 Bang. Oh. Terus kenapa yang di Uganda udah berdoa puluhan tahun kepada Yesus masih tetap miskin dia? Oh, miskin kaya tidak dilihat Anda di sorga nanti, tapi amal perbuatan Anda Bang yang nanti dilihat di sorga. Miskin kaya itu tidak menjadi tolak ukur Anda masuk sorga Bang. Di Islam juga begitu Bang. Miskin kaya jabatan tinggi rendah Anda tidak dinilai sedikit pun, tetapi amal perbuatanmu di bumi yang nanti dipertanggungjawabkan di sorga. Itu Saya kira Bang. Yesus sudah nebusmu, nebus kamu. Apa Tadi gunanya katanya Yesus kalau mati di kayu berdoa salib ke kalau hajat di tidak dalam nama hidup? Yesus semua doa dikabulkan. Pas ditanya kayak gitu, oh itu di sorga baru kayak gitu, kan nggak nyambung gitu, gimana sih? Dosanya kan udah ditebus itu. Yesus kan penyelamat. Kok kamu masih mengimani perbuatan Dia kabur baik? itu, Bunda Rahma dia kabur. Tadi dia pertamanya bilang itu hanya dalam nama Yesus semua doa dikabulkan. Aku kasih Uganda dan Liberia, kembali dia ke sorga bahasannya. Anda Nah iya, terus kenapa Uganda kok masih begitu-begitu aja negaranya? Tanya orangnya, pemerintahan jangan sampai ada dosanya. Iya kan, tidak semua orang berdoa itu bisa diterima loh. Ada dosanya. Jangan terlalu tinggi, Bang. Sabar. Sabar. Tadi Kriston tadi kamu berbicara tentang amal. Kamu tadi berbicara tentang amal. Kalau Anda berdoa minta kesembuhan, ada kesembuhan. Kalau Anda minta berdoa untuk minta dihapuskan dosa Anda, minta. Iya, itu orang-orang Uganda sama Liberia. Mereka berdoa supaya mereka negaranya selamat dari bencana kelaparan. Nah, kenapa mereka masih kelaparan? Kekayaan diberikan. Masa Anda minta berdoa minta kekayaan, dosanya dihapus, agak aneh. Berdoa minta kekayaan dikasih. Makanya sabar. Dosa dihapus. Berdoa minta Kriston. Lo kan gak nyambung jadinya gitu. Minta kesejahteraan bagi negara, yang dihapus malah dosa. Gimana ini? Anda nggak nyambung itu doa Anda itu. Kriston. Berdoa minta kesembuhan, yang dikasih kesembuhan. Berdoa minta kekayaan, dikasih kekayaan. Kriston. Nah itu kenapa Uganda sampai Liberia nggak kaya-kaya sampai sekarang? Anda ambil deh. Kores sebentar, Kores. Jangan. Oke, siap. Anda tahu orang Uganda semua berdoa minta kekayaan atau minta hapus atau minta kesembuhan. Kriston. Tapi Sebentar, pusing Kriston. orang, karena rem ngomong terus dia. Mudah sebentar. Ngomong. Satu ron teman-teman. Kriston, tadi saya kalau tidak salah Anda berbicara amal ya. Betul ya? Apa ya? Amal. Amal, iya betul Bang. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya kepada Anda, apa artinya amal buat umat-umat Kristen? Apa artinya apa? Amal. Apa artinya apa? Amal. Amal itu apa ya? Dibilang imbalan dari hasil perbuatan Anda. Oh, imbalan dari hasil. Berarti Kristen juga mengenal namanya amal ya?
Amal, nggak ada di Kristen amal. Amal itu dihitung oleh Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa mengukur keamalan manusia yang lain. Amal itu Enggak, hanya maksud- bisa ukur adalah Tuhan. Amal besar kecil kita itu diukur oleh Tuhan itu sendiri. Nggak ada manusia yang bisa ukur amal kita manusia. Kita berbuat baik, banyak Enggak, apapun. bukan larinya ke Ya, situ. sebesar apapun yang bisa itu hanya Saya Tuhan. Tidak ada manusia yang pertanyaan bisa saya mengukur amal baik sebentar orang bro, lain. jangan nyosok. Aduh gimana sih? Anda berpikir kasih uang untuk orang lain itu amal Anda besar salah. Anda Aduh, memberikan baik orang gimana miskin, sih? amal Anda besar salah juga. Yang hanya tahu amal itu Tuhan, Bang. Dengar Nggak ada yang baik-baik bisa dulu mengukur pertanyaannya. amal baik Dengar, orang lain. aduh, dengar pertanyaannya baik-baik. Ya, dan jawabnya juga singkat, padat dan jelas ya. Saya bertanya kepada Anda tadi. Tadi Anda mencoba mengatakan amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan nanti kan gitu. Nah, pertanyaan saya tadi, apakah berarti amal buat orang Kristen? Tuhan Singkat berbicara kan? sama kitab. Ketika engkau melihat aku di penjara, engkau harus melindungi aku. Ketika aku tidak memiliki baju, engkau harus memberikan satu pasang baju buat aku. Ketika Aduh, ya, lanjut yang lain lah, lanjut yang lain. Saya nggak, ini nggak nyambung di pertanyaan saya ini, jangan jawabannya. Yang lain aja lah. Iya kan? Orang itu akan kasih. Kasih itu akan memberikan. Yang tidak punya, berikanlah kepada kita punya. Lah itu ya kenapa Uganda sama Liberia nggak pada pakai baju? Siapa lagi tuh yang bilang tidak pakai baju lagi? Ini kita lihat ya, Uganda. Tanya orang Uganda itu apakah mereka berdoa, apakah meminta baju atau apa? Nah ya, poverty in Uganda, tunggu ya, masih loading. Iya, di sana tuh mayoritas Kristen loh semuanya loh, bukan ateis. Kaya dan miskin tidak menjadi orang. Anda pikir aja. Itulah sama kenapa orang gitu, kaya. orang Kristen itu Orang kaya mereka di tuh sana merasa itu Yesus yang membuat mereka tuh hidupnya tuh makmur di Indonesia. Padahal bukan itu Kristen. Karena lo hidup di Indonesia, di mayoritas Islam. Coba lu pindah ke Uganda tuh, mayoritas Kristen, atau Liberia, mayoritas Kristen tuh. Lo hidup di sana makan daun, bre. Makan daun lu di sana. Ada juga daerah miskin, orang Muslim yang termiskin di Afrika ada juga banyak kok, Bang. Nggak ada orang Muslim termiskin di Afrika tuh nggak ada. Sini gua kasih lihat ya poverty. Jauh-jauh ke Nih ya, top 10. Di Jakarta saja banyak. Jadi udah penolong pas dari gitu. non Yesus Muslim. itu dia cuma berkuasa ngampunin dosa, tapi membuat orang Kristen hidupnya itu makmur sentosa nggak bisa dia. Dia nggak bisa. Itu dikembalikan lagi kepada pribadi masing-masing orang gitu, Kristen. Jangan jauh-jauh ke Afrika dong. Loh, kita kan melihat gitu. Kalian kan sering komplain di Indonesia. Oh, Indonesia diskriminasi, Indonesia tidak enak, makanya pindah ke Uganda, Uganda sama Liberia gitu loh, Kristen. Luar biasa, hasil kekayaan kami di Maluku luar biasa. Ya udah, kalau di Maluku luar biasa, kenapa gitu? Kenapa di dalam Indonesia Maluku ini? Kenapa nggak di Uganda gitu? Wah, memangnya ada. Kalau kami mau merdeka, Iya gitu, maksudnya di sini tuh gue mencoba membuka Kristen gitu. Kristen hidup enak karena ada di bawah naungan masyarakat Islam gitu loh. Coba kalau di bawah naungan Anda masyarakat berpikir bahwa Jakarta Kristen cuma itu, milik Kristen. Indonesia, bubar saja Coba deh, Indonesia. mau nggak nyobain ke Uganda? Gue kasih tiketnya, lu tinggal di sana 1 tahun, mau nggak? Mau nggak? Kemana dia? Kemana dia? Aduh, kasihan ya. Atau jaringannya Pak Koran. Oh, jaringannya. Jaringan. Iya, karena gitu orang Kristen di Indonesia itu berpikir, wah Indonesia Kristen itu hidupnya enak, Kristen itu gini-gini. Iya, karena lu di Indonesia. Coba lu hidup di Uganda sana. Coba hidup di Uganda tuh. Ini. Kita buka ya. Ayo, Kamu aja. Di Jakarta saja ada orang miskin banyak. Anda apa yang Anda sudah buat? Kalau Anda mau tanyakan itu, apa yang Anda sudah buat untuk orang miskin di Jakarta? Jangan jauh-jauh ke Uganda. Ah, tuh. Lihat nih. Ini gua open polling gua. Lihat sini. Ya. Ke tetangga Anda saja, sebelah rumah Anda, saya apa Anda sudah lakukan yang terbaik buat tetangga Iya, Anda? Kristen kan di Indonesia makmur gitu loh. Ya, Kristen kan di Indonesia kan makmur gitu loh. Nah, lihat nih, tuh.
Tuh. Rumahnya dari tanah liat. Wah, nggak pakai baju. Jangan-jangan memang manusia diciptakan dari tanah liat dari South Afrika ya. Tuh, Kristen. Iya kan? Kan menurut Quran kan manusia diciptakan dari tanah liat. Jangan-jangan dari Uganda mereka tanah liatnya. Iya kan? Dalam Quran kan bilang di manusia diciptakan dari tanah liat. Mungkin dari Uganda. Coba ini kita buka lihat ini. Ya, ini kita ketik ya Uganda religion. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang. Salam damai. Manusia diciptakan dari tanah liat di Uganda sana. Menurut Quran. Iya kan dalilnya jelas kan? Tuh, ini Uganda ya. Christian map up 87% tuh. 87% loh di Uganda Kristen. Iya, di Amerika ke of the population dari populasi total. Kalau negara terkaya cari di negara terkaya bandingkan dengan Uganda. Mana agamanya yang terbanyak di sana? Terkaya tuh Emirat Arab, bro. Nah, ini kita sekarang ke Amerika ya. Kita sekarang ke Amerika. Tunggu. Gua ini dulu. Tunggu bentar. Ini hackers ini Kristen ini. Hackers keren. Hackers. Pengikut Kristus itu 2,8 miliar sampai menembus 3 miliar. Tapi gereja buang loh. Banyak ateis. Apa itu Bang Kores? Amerika. Oh, Amerika. ini. Aduh. La ilaha illallah. Jadi kayak negara zombie ya, kayak zombie. Ini Amerika. Bantu dong, Bang Hacker. Ini apa ini Bang? Apa ini Bang? Jadi di Amerika itu karena apa ya? Karena mereka tuh negara mayoritas Kristen gitu kan, mengasihi gitu ya. Tadi Bunda Rama bilang tadi mau bawa Amerika gimana sih? Tadi kan Bunda Rama bilang itu ateis. Aneh deh Anda. Bukan. Kau bilang sekian miliar. Ini bukan Kristen ini. City in Amerika. Zombie City in Amerika. Buset. Miskinnya ya. Kristen. Loh, itu kan mayoritas Kristen itu. Mayoritas Kristen. Iya ya. Itu ateis. Aku tanya Kores dulu. Bang Kores itu lagi apa? Lagi senam kesehatan jantung SKJ tadi. Wah, iya ceritanya gitu. Cuma dia pakai apa ya? Itulah obat lah, pakai obat kayak gitu. Itu kan Kores orang-orang yang nggak punya status, dia belum tentu warga negara Amerika. Mereka yang kecanduan itu kan orang-orang kecanduan tapi nggak tahu siapa saya. Itu kan kalau kita ke sana dia memang di pinggir-pinggiran. Negara mana ya? Orang yang kecanduan. Warga negara. Coba kita lihat. Iya, itu enggak negara Arab Saudi rambut-rambut kurang gitu ya. Ini apa ini? Orang Arab. Ini putih kayak gini orang Arab ini. Orang Arab. Arab Saudi ini, Arab Saudi. Orang Arab ini. Arab nih. Quraisy ini. Keren, Pak. Ini Quraisy. Ya teman-teman di bawah tap layar ya, tap layar. Aman ini. Kores di Amerika itu multiras ada di sana. Enggak. Ya ini sekarang ini rasnya apa ini rasnya? Rasnya apa ini? Arab, Yahudi, apa? Apa ini? Nih saya kasih tahu statement saya dulu ya. Satu ya. Yaman itu Bang Kores, Yaman. Orang Yaman. Ini orang Yaman katanya. Ini apa? Mesir ini orang Mesir. Mesir ini Mesir. Melihat orang-orang seperti apa. Itu wajah Salman itu membeli wajah Tuhan Yesus bergambar. Iya, Kores kalau kamu ngomong percaya orang kasihan lah yang Arab. Anda tahu Salman membeli gambar Tuhan Yesus berapa triliun itu?
Ya itu yang beli orang mana? Kristen yang beli, yang mampu beli orang Kristen. Nah, orang Arab, Raja Salman dia. Orang Arab, itu kerjaannya orang Arab belanja gitu. Ya ini kerjaannya orang-orang ini, orang Amerika. Amerika nih. Dia takut masuk neraka itu, makanya beli gambar Tuhan Yesus biar mendoakan dirinya masuk surga. Lah terus ini mereka gimana ini orang Kristen yang ini? Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Nggak mesti dari suku mana. Orang itu kan di Amerika multiras. Iya, multiras, satu agama kan gitu. Iya nggak? Kores orang Enggak, maksudnya Kristen itu ras atau agama sih? Kamu nggak bisa ngerti dia Apa? orang Amerika apa orang Uzbekistan. Cantik-cantik. Mana coba ini alasan Philadelphia disebut kota zombie? Philadelphia nih. Philadelphia di mana? Di Uzbekistan. Di mana? Di Kores kamu belajar. Philadelphia dia. Saya nggak bilang dari orang ini harus Ya, di Irak, di Irak. Saya nggak bilang gitu, saya mah netral. Oh, netral ya. Lah iya dong. Emang harus orang Kristen harus kaya, ada juga yang nggak kaya. Emang harus orang Muslim harus susah? Ya Nggak juga. tadi kata Kristen Setiap gini orang loh, universal. Kalau saya kata memandangnya Kristen, universal. kata Kristen, kalau berdoa kepada Yesus semua doa dikabulkan katanya gitu loh. Oh ya udah gitu. Terus kenapa Uganda berdoa pada minta baju nggak dapat baju kan? Gua tanya gitu, Namanya gitu Anda tahu tadinya. tidak mereka. Siapa? Ya ini. Namanya Anda nggak tahu Amerika isi Ya enggak, ini Philadelphia di mana? Di Irak, di mana? Di Suriah, Philadelphia. Di mana ini? Di Suriah sudah Di Bahrain, di mana? Di Oman, di Oman. Suriah, Oman. Keadaannya. Orang Suriah sudah mengungsi ke Eropa. Tenang aja kan. Ini mereka kayak begini kelakuannya kenapa? Konflik perang. Iya, konflik perang ini. Mungkin di Suriah Itu dia. Dia Kores kocak. Lu jangan suka ngebohongin orang begitu, Kores. Apa ini perang? Apa? Diserang siapa? Kanada nyerang, iya. Kores, ceritanya yang nyata. Kalau saya sih universal aja. Orang apa juga ada yang susah, ada yang senang, ya kan? Enggak, maksudnya ini orang-orang ini hidup di pinggir jalan kenapa ini? Ini karena konflik, iya. Karena apa? Jelasin ke kamu, Kores. Itu lagi pramuka itu, itu lagi pramuka, lagi bikin tenda itu. Orang lain bikin tenda di hutan ini di pinggir jalan, astagfirullah. Lagi pramuka itu. Rame amat. Lagi pramuka itu. Rame ya. Aduh kok hilang mana tadi? Mana tadi ya? Oh ini. Pramuka zombie. Kores. Iya. Pramuka zombie. Enggak kan kalau Suriah kan karena konflik perang. Lah ini mereka di sini kenapa ini? Mereka di sini kenapa? Konflik mereka. Sama apa? Oh, pramuka. Kedengeran. Kalau kamu ngomong juga ya nggak bisa. Itu kan di sana ya, Kores. Itu di Amerika itu kan multiras datang ke sana. Dan orang iya, makanya cuman gantian ngomongnya. Iya, ini mereka memang multiras. Kenapa? Kan dari zaman kolonial juga datang ke sana udah multiras gitu. Ada Irlandia, ada Prancis, ada Inggris gitu loh. Ada juga banyak orang dari Uzbekistan, dari daerah sekitar itu. Nah, makanya tadi aku tanya gitu. Ini Uzbek bukan ini? Yang ini Uzbek bukan nih? Putih kayak begini ini Uzbek bukan? Orang Uzbek juga putih ganteng lu. Iya, ini cewek ini putih. Nah, ini Uzbek ini. Nggak bisa bedain. Orang apa aja ada. Iya. Gitu loh. Anggaplah Uzbek. Anggaplah ini Uzbek ya. Kenapa di Amerika orang Uzbek kok jadi begini? Kenapa? Enggak, itu tanya. Iya, kenapa orang Uzbek di Uzbek udah begini? Kenapa orang Uzbek di sini kok jadi begini? Anggaplah begitu. Lah orang Uzbek di Indonesia ngapain coba? Gini nggak orang Uzbek di Indonesia? Gini nggak? Kayak gini nggak kelakuannya? Di Indonesia kamu lihat di Google. Di Google dong kamu buka. Aduh. Ini orang itu tergantung tempatnya, mau orang ada yang baik, ada yang buruk. Iya, maksudnya makanya yang dibawa tuh jangan orangnya, langsung negaranya gitu. Kita langsung bawa negaranya. Amerika kan yang punya kebijaksanaan negara liberal itu Amerika. Dia kan yang melegalkan narkoba. Kasih bukannya liberal, kasih. Teh putih. Apaan?
Kasih bukannya liberal. Kasih jangan dong. Ini urusan negara serahkan pada nih di dalam Urusan negara serahkan ke urusan non-Kristen negara gitu. serahkan pada kaisar, urusan Kepada Tuhan non-Kristen ya. serahkan pada Tuhan. Jadi jangan dicampur aduk sampai kayak kamu lah. Urusan Iya Tuhan iya, urusan negara diserahkan kemudian kepada urusan non-Kristen Tuhan, ya. urusan Tuhan gitu loh. Iya, coba dijawab dong. Urusan negara diserahkan kepada orang di luar Kristen gitu ya. Aluma, Korea School tuh. Dijawab. Orang urusan negara. Surya. Iya. Ini Suria. Ini orang Suria. Inilah kawan-kawan, ini Kristen, kata Kristen ini orang Suria. Tapi posisinya di Amerika. Makanya orang Muslim itu jangan ada di negara mayoritas Kristen. Gini jadinya nanti. Kenyataannya mereka kan Belanda banyak. Coba lihat di Jakarta, Bang. Justru mereka masuk Belanda banyak sekarang. Dilindungi, ditolong, dapat makan, Justru negara Belanda itu terima kasih sama imigran Maroko karena orang Maroko mengajarkan cara bertata krama yang benar. Astaga, saya nggak ngerti ya soal itu. Saya hanya tahu Belanda menerima imigran dengan welcome. Orang Belanda, pemuda Belanda berterima kasih dengan imigran Maroko karena mereka mengajarkan adab tata krama yang benar. Coba kamu buka judulnya itu. Orang Belanda terima kasih sama orang Maroko. Gimana? Kalau soal gituan ya, itu tergantung siapa yang mau bikin jurnal, teman. Ya kan? Kalau ini soal mau bilang itu, siapa yang bikin jurnal gimana sih? Iya, pokoknya kalau Kristen tuh harus bagus aja. Ya. enggak begitu, Kores. Enggak begitu, enggak begitu. Manusianya orang apa juga ada yang bagus, orang apa ada yang jelek. Saya emang enggak begitu, Kores. Ini sama saja dari gambar Tuhan Yesus. Negara miskin, negara apa ya? Nah, topiknya ya. Hadramaut ini. Hadramaut kayaknya ini. Hadramaut ini di Hadramaut. Hadramaut zaman ini. Marganya Baswedan. Dari Yaman. Ngoblogin orang. Kayaknya marganya Baswedan ini dari Yaman kayaknya. Lanjut dulu. Bocil akuk bangun deh, lanjut dulu. Iya, jangan ngegoblogin orang. Orang kan percaya lu. Lu jangan ngegoblogin orang. Enggak ada ngoblokin. Kita sapa dulu Timotius sama siang. Ini gambar dari mana? Ini orang dari mana? Ini digambar ini. Timotius bingung. Di Amerika sana, Bang. Amerika. Di Somalia. Tapi kok saya kelihatannya kayaknya ini di Yaman deh, kayaknya suasananya Yaman deh, Hadramaut. Ini Amerika. Orang di Yaman, di Palestina dan lain-lain ya. Coba dah kamu lihat. Tapi saya sih nggak mau ngomongin itu. Sekarang buka yang Yaman, saya bilang adalah semua manusia adalah sama, tergantung orangnya sendiri. Gitu. Wanita Yaman, coba wanita Yaman, coba judulnya diganti wanita di Yaman. Tinggal Yaman, Palestina, ya gitulah. Wanita di Yaman, coba Bang Kores. Orang balik ke manusia. Ibu ngomong apa sih, Bu? Gantian ngomong, Ibu orang ngomong, Ibu ngomong terus. Pakai rem dong kalau ngomong terus sih. Raja Salman itu beli gambar Tuhan Yesus biar dia masuk surga, berdoa buat Tuhan Yesus. Raja Salman loh. Itu tandanya. Bentar. Itu tandanya orang Islam kaya. Kristen, itu tandanya orang Islam kaya. Gambar Tuhan mau jadi beli. Itu tandanya orang Islam kaya. Bunda Rahma itu bagus, kalau hanya kaya firman bisa yang beli itu bagus. menyelamatkan. Iya. Harusnya gini, menyelamatkan, udah firman yang menyelamatkan. Kemanusiaan menolong orang. Masa gambar Tuhan mau dibeli? Masa gambar Tuhan mau dibeli? Padahal kamu kan kaya seluruh dunia. Kenapa Tuhan bisa dibeli sama orang Islam? Kasihan sekali. Harusnya kalian kan banyak mengaku orang kaya-kaya. Ya beli tapi tidak menyelamatkan nama pasti surga. Ibu kalian keluar Indonesia Satu. Saya Anda dari di bumi tidak dihitung sedikit di surga. Tolong dicetuk ya, Ya gambarnya itu tidak menyelamatkan, hanya Yesus firman. Mute dulu Kristen, Bang. Raja Salman berdoa. Inilah bahayanya ketika roh kudus ngamuk. Lanjut.
Gini loh, dengar ya, saya ngomong ya. dengar, Bunda sebentar ya, Rahma. Bunda, aku dulu Bunda baru ditanggapi ya, Oke, gini loh. gantian. Oke, gini, aku ini pendapatku ya sebagai orang Islam, aku tuh gini ya, oh gambar Tuhannya kok dia mau orang Islam beli gambar Tuhannya ya, mahal-mahal kok, katanya kalian tuh orang-orang kaya ya, harusnya kalian gengsi loh, gengsi dong gambar Tuhan kalian dibeli sama orang Islam. Harusnya kalian gengsi. Di mana kalian tuh yang miliarder itu? Mana? Kenapa kalian membiarkan gambar Tuhan kalian itu dibeli? Kalau kami orang Islam ya, gengsi lah. Sekarang kalau udah saya yang ngomong ya, Bunda Rahma. Diam kau. Biar user aja jawab. Oke, kalau orang Muslim bisa beli gambar itu ya nggak apa-apa, karena kaya investasi. Toh, berarti kaya toh? Kaya raya toh? Kaya, ya nggak apa-apa. Karena Gitu, itu betul. saya ngomong dulu, karena itu adalah suatu investasi art, itu nilainya sulit diperkirakan gitu loh. Jadi orang investasi, oke. Iya, Pasal gini. kedua, Ini Tuhan, nah dengar dulu, saya belum selesai ngomong. Di Belanda juga sama, mereka banyak menerima banyak imigran Belanda dan Eropa. Itu juga banyak menerima imigran. Jadi semua keadaannya sama, Bunda. Di Belanda dan Eropa sana, dia banyak menerima imigran, sampai dia sendiri aja istilahnya kayak Kenapa kita ke imigran ya? Kenapa kita ke imigran? Kita bahas dulu lukisan ini. Sebentar ya, aku tanggapi dulu ya. Dengar ya, Bunda ya. Prinsipnya sama, Bunda Rahma, untuk bilang negara kaya apa miskin, Bunda Rahma. Bunda Rahma, itu urusannya mau ngomong kaya apa miskin. Iya, diam dulu. Oke, perasaan Bunda user udah panjang ya. Sekarang aku ya, gini loh. Saya cuma dengar omonganmu, Bunda. Kamu belajar diskusi yang lurus ya. Ya, saya kasih tahu. Gini. Karena umat Kristen banyak kasihnya. Kasih Yesus sudah terbatas. Orang Kristen kasihnya sudah terbatas. Tapi kekayaan Anda sangat terbatas. Raja Salman tidak mampu menghidupi pengungsi Suriah, Irak, Myanmar, dan beragam Muslim. Tidak mampu jual obat ya. Kristen jual obat. Kristen jual obat. Ayo Kristen jual obatmu. Kristen jual obat. Kau kayak di pasar tuh jual obat. Pengungsi. Kayak orang jual obat. Gini Bunda, gini loh Bunda, bisa gini, diam dulu Pak Kristen. Kristen, kalau ada otakmu diam, disuruh diam. Misalnya gini loh, mohon maaf ya Bunda ya, teman-teman Kristen. Kalau kami nih ya, misalnya ada lukisan Nabi, tapi Nabi kami nggak bisa dilukis ya. Karena apa? Kenapa Nabi Rasulullah itu tidak bisa tidak mau kita lukis atau dilarang digambar itu? Kenapa? Takut disalahgunakan, disakralkan, ataupun misalnya ada gambar-gambarnya terus udah kucek, keinjak-injak, itu dihindari. Makanya tidak bisa dilukiskan di gambar itu wajah Rasulullah ya, wajah Nabi kami. Tapi aku nggak ke situ. Aku hanya sebentar. Ini lagi ngomong kaya apa miskin. Bunda, makanya aku kamu bilang gantian ya, itu cuma ngomong kaya apa miskin. Dia kaya karena membeli lukisan. Yang satunya juga bisa menampung imigran. Aduh, Anda itu Raja Salman tahu penyelamat dunia itu siapa, Yesus Kristus. Maka dia beli supaya dia diselamatkan. Kok pasti bayar? Kalian itu miliarder. Raja Salman itu membeli wajah Tuhan itu gambarnya yang digambarkan itu apa benar itu mukanya Yesus? Itu aja. Gini ya, Raja Salman tahu makanya Raja Salman dibeli. Raja Salman tahu makanya Raja Salman membeli gambar Tuhan Yesus. Raja Salman tahu dinaikkan ini Kristen model begini ya, Kristen. Kenapa dinaikkan ini? Keselamatannya di akhirat. Bikin ricu. Kayak penjual obat saya ngomong ya, host. Kalau nggak bisa gantian, saya turun ya, nggak level saya. Tadi kan bicara soal levelmu apa? Levelmu kok nggak level? Kamu siapa? Dengarkan dulu Mbak Yuta. Yang ngomong seiman Anda yang ngomong terus itu Kristen. Itu seiman Anda. Bukan, sekarang
Rahmanya diam, saya ngomong. Ya, Bisa. gini. Jangan naik di sini menyombongkan diri loh. Nggak level menyombongkan diri. Kamu siapa? Kabur loh. Nggak level. Emang kamu siapa? Enak aja. Mau level-level di sini. Silakan, Bang Timotius. Sama Bang Kores ya udah selesai itu sama siapa? Bang Timotius Kristen ya? Iya, saya Kristen. Naik mau cari-cari level di sini, nggak sistem level di sini ya. Oh, silakan Bang, apa yang bisa kita diskusikan nih? Ya, shalom semuanya. Ini semua Kristen apa? Ini itu Kristen itu Kristen Bang, sama yang Bunda tadi turun tuh Kristen. Penyembah Yesus dan ada Islam, pengikut Yesus. Oh gitu. Ya ini nggak ada topiknya. Ya, kalau penyembah Yesus, Islam pengikut Yesus. Saudara Mau Timotius. topik apa Bang? Mau topik apa? Semua dilayani di sini, mau topik apapun. Silakan. Saya sih masih baru Bunda, jadi lebih banyak pengen denger aja sih sebenarnya. Oke, Abang ini denomnya apa? Alirannya apa? Oh saya karismatik, profetik. Oh, karismatik kayak Luga ya. Tahu nggak Luga? Nabinya karismatik tuh Luga. Kurang tahu sih, baru dengar. Oh, nggak terkenal. Ternyata Luga nggak terkenal ya sesama karismatik. Dia ngaku-ngaku nabi loh Bang di karismatik. Nah, kalau kita ke karismatik ini dia lebih kepada roh ya, berbahasa roh ya Bang ya. Kalau ku tengok itu berbahasa roh. Nah gini, berbahasa roh ini maksudnya gimana? Apa ada artinya atau ada apa ya? Itu bersumber dari mana? Datanya di mana? Terus berbahasa roh itu maksudnya apa ya? Misalnya kuraba-raba gitu kan? Ku dengar tuh. Apa kita bisa cara mengartikannya itu gimana? Memaknainya itu gimana? Cara penerimaannya itu yang mendengar itu gimana? Silakan Bang. Ya, karismatik memang mungkin identiknya dengan bahasa roh ya. Bahasa roh sendiri itu sebenarnya banyak fungsinya, banyak artinya, tidak bisa dikategorikan satu arah. Ya, jadi bahasa roh itu sendiri fungsinya salah satunya ya, ini saya sebut salah satunya di antaranya. Ya, kalau misalnya ditanya ayatnya di mana, di 1 Korintus 14 ya, saudara bisa baca dari ayat pertama sampai habis, bisa baca nanti mulailah namanya punya pengertian ya. Bahasa roh itu bisa namanya ada sering di ayat tersebut dikatakan bahwa waktu kita mungkin salah satunya kita nggak bisa berdoa dengan berucap kata-kata karena beban, masalah hidup dan sebagainya. Nah bahasa roh itulah namanya kita berdoa dengan roh langsung dengan ke Allah Bapa. Ya jadi tapi kalau ku simak ya Bang, kadang aku nyimak juga di YouTube kah di mana tuh, bahasanya tuh nggak karuan loh, nggak beraturan, nggak jelas, kuraba-raba, bukan kuraba-raba semakin ya apa ya, pokoknya kayak apa ya? Itu Ibu. Jadi gini, kalau misalnya tanya, kok saya nggak ngerti ya dengan bahasa tersebut? Ya bahasa tersebut memang bisa dimengerti dengan karunia yang berikutnya, yaitu karunia penterjemah, yaitu karunia roh juga. Nah di situ juga makanya dibaca dulu di 1 Korintus 14 itu. Oh ada, sebentar Bang, ada penterjemahnya gitu. Betul, itu karunia penterjemah itu tidak semua orang memiliki karunia itu, walaupun semua orang mungkin bisa punya karunia roh, bahasa roh, tapi nggak semua orang itu punya karunia namanya menerjemahkan bahasa roh. Jadi ada orang-orang tertentu yang Tuhan pilih, ya seperti kayak panggilan ya, ada nabi, ada tapi kan nggak semua orang itu punya panggilan nabi. Nah, ya, kalau misalnya kasihlah contoh Bang, satu kalimat lah, terus artinya apa coba? Balik lagi Ibu, saya sendiri nggak punya karunia penterjemah. Oh, gitu ya. Semua orang memiliki itu. Jadi memang ada kekhususan. Kenapa bahasa roh itu dimunculkan? Ya karena gini, kita kan kita tahu malaikat Tuhan kan jatuh. Maksudnya Lucifer itu kan jatuh. Ya kita tahu ya maksudnya
Lucifer itu kan mantan malaikat dan jatuh ke bumi. Ya, sekarang kan dia jadi jahat dan lain sebagainya. Nah, Lucifer ini tahu semua cara kerja surga. Berarti mereka tuh yang kadang kuraba-raba apalah macam-macam lah aku dengar kalau mereka ngomong. Itu dia sendiri tidak tahu ya apa yang dia omongkan ya Bang ya. Dia Belum tidak tentu. paham. Belum tentu. Gitu ya. Baru satu yang saya. Apakah gini, kadang aku melihatnya apa mereka ini kerasukan, ternyata bukan ya bahasa roh ya. Aku pikir kerasukan. Oke. Karena memang Oke. Baik, itu anu ya. Itu keyakinan ya, keimanannya seperti itu ya, kepercayaan. Baik, gini, aku ingin bertanya gini loh. Yesus pernah berkata begini Bang, manusia tidak hidup dari roti saja, gitu ya. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Coba di ini Bang, di apa namanya ya, dijelaskan tuh maksudnya apa. Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus ini hubungannya ini saya tanyain seperti ini, Yesus kan firman. Sementara Yesus sendiri berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti banyak firman nih. Tanggapannya gimana Bang? Iya, kalau mengenai maksudnya roti, itu banyak nggak bisa dibahas satu aspek sih itu Bu. Bisa banyak, bisa luas itu artinya. Misalnya begini salah satunya, tidak hidup dari roti, tapi dari setiap keluar perkataan atau firman Allah ya. Itu bisa aja bicara namanya daging kita boleh namanya dipikirin, yang di roh pun juga perlu namanya kita makan, yaitu firman Tuhan. Misalnya baca Alkitab. Nah, dengan kita mengerti tentang firman, kita juga mengerti namanya kehendak Allah. Nah, Allah itu sendiri, setiap kita itu punya panggilan dan kerinduan Tuhan terhadap hidup kita. Nah, apa yang menjadi kerinduan Tuhan terhadap hidup kita inilah yang saudara dan saya ini harus memakan firman itu dan melakukan kehendaknya Dia. Itu baru satu. Nah, apa bedanya dengan firman yang menjadi manusia? Firman jadi manusia, karena begini Ibu, kenapa firman itu jadi manusia? Ada banyak orang percaya bahwa Adam itu melakukan dosa dan sampai hari ini dosanya itu turun-temurun. Betul nggak? Enggak. Bedanya firman Yesus ini yang menjadi manusia, firman menjadi manusia dengan firman yang keluar dari mulut Allah ini, setiap firman yang keluar dari mulut Allah ini apa bedanya? Ya ini yang saya mau jelasin dulu Bu. Karena gini, kenapa firman itu jadi manusia, itu ada alasannya. Nah ini yang saya mau sebutkan terlebih dahulu. Ya karena firman jadi manusia itu ada tujuannya Bu. Bukan tambah sebab. Ya karena dari Adam melakukan dosa, ya firman itu turun ke dunia untuk menghapus dosa. Itu alasannya. Dan banyak orang lebih mempercayai sebuah dosa yang dibuat Adam turun-temurun sampai hari ini. Dan nggak sedikit. Tapi gini, mohon maaf, aku sudah paham itu Bang, tujuannya. Tapi gini, kalau kita lihat ya, bagaimana Yesus itu turun ke bumi, menjelma menjadi manusia ya, firman menjelma menjadi manusia ya. Tapi gini loh, Yesus itu kalau kita lihat ya, dia berkeliling Israel sana memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi artinya dia Tuhan, dia turun itu bukan untuk ujuk-ujuk untuk nebus dosa mati di tiang salib, enggak. Dia itu membawa ajaran. Membawa ajaran apa ajarannya itu ya? Ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Artinya Yesus ini bukan diprogram untuk hanya turun ke bumi untuk mati nebus dosa di tiang salib. Tidak seperti itu ya, seperti pemahamannya teman-teman Kristen. Tapi ingat, Yesus 3 tahun berkeliling Israel memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya. Itu lihat ya. Jadi kalau gini ya, pemahaman teman-teman Kristen, kalau Yesus itu memang dikhususkan untuk turun ke bumi menjadi penebus dosa, membawa keselamatan, ngapain dia harus keliling 3 tahun memberitakan Injil Kerajaan Allah? Ya itu artinya apa Bang? Ya kalau kita mau cerdas berpikir, artinya Yesus ini membawa ajaran, menyampaikan apa, artinya Yesus ini menerima firman dari Allah, menerima pewahyuan. Ingat ya, Wahyu 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya,
Jadi Yesus itu menerima wahyu, pewahyuan berupa Injil. Ya, Injil ini Injil kerajaan Allah, dia sampaikan, dia berkeliling seluruh Israel memberitakan Injil kerajaan Allah. Jadi Yesus itu nggak apa ya, nggak ada kepikiran di dia bahwa dia itu turun ke bumi atau apakah diturunkanlah ke bumi oleh bapaknya atau dia sendiri yang turun ke bumi menjadi manusia untuk menebus dosa teman-teman, dosa waris ya. Karena kalau dia tujuannya begitu, ngapain dia ke sana kemari? Ya, ngapain dia diuber-uber sama orang-orang Yahudi, para imam-imam Yahudi ya. Ingat di Yohanes 11 ya, kata kata imam Yahudi, lebih baik kita mengorbankan satu orang daripada bait suci kita dihancurkan, dan daripada bait suci kita dihancurkan oleh orang Roma dan bangsa kita direbut oleh orang Roma. Dan ketika pada saat itu juga mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Jadi kalau Abang Timotius mengatakan dia itu untuk turun ke bumi, dia firman berbeda dengan firman yang setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena ini firman menjadi manusia, Yesus ini ya dia untuk dikhususkan untuk menebus dosa. Tapi kalau Abang baca Yohanes 11, coba dibuka Yohanes 11. Yohanes 11:53 ya. Mulai hari itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Nah, itulah sebabnya kenapa Yesus dibunuh, tidak ada sangkut pautnya dengan penebusan dosa. Ya, kalau kita jeli ya Bang ya. Tapi ini mohon maaf ya, ini hanya yang kusampaikan dari membaca Bible. Kalau keimananmu ya itu terserah Anda ya. Cuma aku hanya menyampaikan. Yohanes 11:51 di situ bahwa imam Yahudi berkata bahwa lebih baik kita mengorbankan satu orang daripada bangsa kita akan dihancurkan atau direbut oleh Roma dan bait suci akan dihancurkan. Kenapa? Yesus kala itu sangat bermujizat Bang, banyak bermujizat, membangkitkan Lazarus ya. Tapi kita tahu kan dia berdoa terlebih dahulu memohon kepada Bapaknya, dia membangkitkan Lazarus. Akhirnya berita ini sampai ke telinga tua-tua Yahudi ya, imam-imam Yahudi. Nah, disitulah mereka mulai takut, jangan-jangan Roma nanti merubuhkan bait-bait suci. Coba baca itu satu perikop itu, merubuhkan bait suci dan merampas bangsa kita. Akhirnya hari itu juga mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Akhirnya Yesus menghindar menghindar dari kejaran Yahudi, imam-imam Yahudi dan tentara. Belum oleh tentara Romawi, imam Yahudi ya, karena mereka bersepakat ingin membunuhnya. Jadi bukan karena penebusan Bang. Coba baca itu Yohanes 11 satu perikop, baca di situ poinnya. Pada saat itu pada saat itu juga mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Silakan Bang ditanggapi. Silakan Bang, tanggapi. Ya, yang mana Ibu, maaf? Yang mana? Enggak, kamu bilang Yesus itu firman. Karena aku bertanya gini, kok nggak nangkap ya? Aku bertanya gini, kamu tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kalau setiap firman berarti banyak firman yang keluar kan? Karena setiap. Nah, Yesus ini kan termasuk firman yang menjadi manusia. Anda bilang beda. Yesus yang menjadi manusia ini adalah diperuntukkan untuk menebus dosa waris. Ya. Tetapi kalau Anda berkata seperti itu, Yesus ini berkeliling Galilea, berkeliling Yahudi sana ya, Yerusalem, berkeliling memberitakan Injil kerajaan Allah. Berarti Yesus tidak untuk menebus dosa. Karena apa? Itu adalah program pengajaran Paulus di Roma ya. Poinnya beneran. Ya silakan Bang ditanggapi. Poinnya kalau kepanjangan nanti. Kalau kepanjangan malah bingung Bunda, langsung aja. Iya kan dia tidak paham loh.
Apa yang ditanyakan dia tidak paham. Loh, kalau Silakan. Bunda senangnya yang panjang ya jangan diintervensi lah, biarin dia mau. Dia tidak mau jawab. Dia bilang apa, Ustaz? Apa yang ditanyakan? Nah kan? Dia tidak tahu apa yang ditanyakan. Maksudnya itu ini kronologis kok Yesus dijadikan Tuhan, itu aja maksudnya Bunda Rama. Enggak. Dia bilang Yesus itu turun untuk menebus dosa. Padahal Yohanes 11 tadi ku baca satu perikop itu, Bang. Ternyata bukan. Ibu Nah, silakan. Nah, kalau kami sih sendiri punya keyakinan ya seperti itu ya. Apa yang saya yakinin kan nggak Ya bisa. sudah, Bang. Apa yang Ibu Bukan yakinin. soal Bang Ya Timotius, bukan soal keyakinan ya. Dengerin dulu ya. Naik ke Komal ini bukan membahas atau menaikkan keyakinan, bukan. Abang punya keyakinan boleh. Saya juga punya keyakinan sendiri juga boleh. Tunggu dulu, jangan dipotong ya. Sabar ya. Jadi yang kita bahas di sini adalah dasar dari keyakinan Anda. Nah, itu. Atau kalau Anda tanya balik ke kita ya dasar, jangan dipotong dulu kan saya udah bilang. Tunggu dulu, gantian ngomongnya. Oke, pertanyaannya gini, bagus pertanyaan gini. Kalau Yesus memang sudah diprogram ya, sudah dinubuatkan untuk menebus dosa saudara-saudara Kristen, kenapa dia menghindar, lari dari kejaran-kejaran yang ini membunuhnya gitu loh? Iya, balik lagi Bu, semua ada timingnya, semua namanya ada waktunya Tuhan. Ya, jadi kita belajar. Gimana cara jawabmu kalau gitu, Bang? Biar dijawab dulu, Bunda. Biar dijawab dulu. Oke, lanjut. Ini kan yang saya yakini, yang saya percaya, dan saya pahami. Kalau misalnya gini Tapi loh, pakai data gini, kalau Anda menjawab pakai data dong, pakai data bahwa begini loh, ini seperti ini. Ya, Nah, itu betul baru Anda itu. jabarkan. Jangan bilang saya yakini terus, Bang. Kalau Anda bilang saya yakini, kalau saya juga bilang saya yakini, ya buat apa kita naik ke Komal ini? Kalau sama-sama yakin, Anda punya keyakinan sendiri, saya punya keyakinan sendiri, buat apa dibahas? Lebet kita tidur. nggak berdebat dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi kalau Ibu bertanya, ya saya menjawab kan gitu aja. Yang saya jawab, misalnya nggak disukai, wah saya kurang meyakini, nggak apa-apa Pak. Kita kan cuma sharing aja. Nggak apa-apa. Kalau Anda mau menjawab pakai data. Misalnya gini pakai data. Pasal begini bunyinya begini, Bu, begini. Itu bagus kalau asumsi ya. Namanya apa ya kalau asumsi ya? Lanjut, Bang, lanjut. Iya kan Ibu nanya kenapa untuk dibunuh ya sesuai dengan waktunya Tuhan karena ada firman yang mencatat bahwa waktuku belum tiba ya jadi ada perkataan tersebut itu bicara Pertanyaan saya, kalau dia dinubuatkan, dia tahu dirinya untuk mati nebus dosa, kenapa dia lari, kenapa dia berdoa, kenapa dia ketakutan, kenapa dia menghindar dari kejaran? Itu dijawab, Bang. Itu kan sudah dijawab. Apa jawabannya? Ya, oh ini baru mungkin ya, baru dia masuk dunia debat, dunia diskusi. Biarkan dulu dia bernarasi 1 menit atau 2 menit. Ya, oke. Bang Timotius, tolong tampilkan ayatnya, alasan kenapa Yesus disalib itu. Kan tadi Bunda Rahma kan tanya kenapa dia lari, kenapa dia. Nah, itu tolong tampilkan alasannya, tapi pakai data gitu loh. Pakai Alkitab. Oke, ayat berapa? Surat Injil apa? Silakan. Nah, baru dia ngerti. Gini, kalau dia tadi ngomong mulu, nggak ada datanya, ini baru dia ngerti. Orang baru ini masuk dunia diskusi, lintas ini baru dia katanya. Lintas provinsi, Bunda, lintas provinsi. Bang Kores mana Bang Kores? Saya ada. Assalamualaikum. Baru beres asar. Waalaikumsalam. Enggak kelihatan ada Ustaz Ali. Wabarakatuh. Bang Kores. Lanjut. Ya. Sudah makan roti Paulus kah, merek roti Paulus? Enggak lah. Kejauhan Surabaya. Bukan nyerang, kita minta data. Kan di keyakinan mereka Yesus itu mati nebus dosa, waris Adam. Nah kita minta di mana itu, kenapa? Kalau dia tuh memang dinubuatkan nebus dosa, ya udah harusnya dia tuh nggak usah takut melarikan diri kan. Itu tandanya Yesus tidak tahu bahwa dia akan mati nebus dosa.